Nah, kalau hari-hari di kampung ini, kalau bulan puasa saya yang paling seru apa berarti? Iya. Jual roti. Jual roti. Roti tawar. Tawar sebelum berbuka. Sebelum berbuka. Jadi saya keliling puasa. kampung. Iya. Jadi istilahnya biasanya ada roti amba, roti mani itu roti. Ini lagunya enak. Itu lagunya. Lagu itu. Ulang, Baby. Roti amba, roti mani itu roti. Roti. Kalau sebelumnya pada tuh adik saya pernah. Ya. Busung parah di sana. Astagfirullahaladzim. Semua berapa? Jadi ya, waktu ambo ketek itu, ambo kan puri karyang gitu. Adik yang di bawah ambo namanya Donek. Itu mau sampai tahun, belum bisa jalan. Mohon dukungannya, saya dibantu nanti. Harapan saya tidak ada apa-apanya. Sendirian tidak bisa apa-apanya. Tapi saya butuh bantuan dari senior-senior saya, orang-orang sekeliling saya. Prinsip saya, Superman tidak pernah ada. Yang ada adalah super team. Insya Allah, dengan tim yang kuat, saya jamin Solo akan bangkit. Bangkitlah Solo, jaya Kabupaten Solo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah pandemi COVID, genderang Pilkada serentak 2020 sudah ditampung. Bagaimana profil, integritas, visi, misi, dan gagasan para kandidat? Saya, Ferry Arlius, Datuk Sipang. Halo pemirsa, apa kabar? Hari ini saya berada di Bukit Cinangkia, di pinggir Danau Singkara yang alamnya sangat indah. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk bincang-bincang dengan sahabat saya, Pak Epiardi Asda. Apa kabar Pak Epi? Pak Datuk, ya, sehat? Alhamdulillah sehat. Lama udah bersobo. Alhamdulillah. Tambah sehat, tambah gagah gini namanya. Pak Epi, apa kegiatan harian sekarang ini nih? Ya, Pak Datuk, semenjak saya tidak lagi punya beban sebagai wakil rakyat, orang bilang sekarang saya lebih rileks, banyak santai. Dan lebih cerah wajahnya. Apalagi, alhamdulillah, cita-cita saya sudah tercapai. Saya sudah meregenerasikan kepada anak saya. Alhamdulillah, anak saya kemarin terpilih menggantikan saya. Dan ini cukup melegakan hati saya bahwa alhamdulillah, masyarakat Sumatera Barat ini, khususnya Sumba Satu itu masih ingat dengan saya. Alhamdulillah. Sehingga mereka juga selama ini mereka juga ingin melanjutkan apa yang saya lakukan melalui anak saya. Ya, jadi 3 periode rasanya sudah cukup banyak. Jadi alhamdulillah sekarang ini ya, pada tuh lihat ini, saya akhir-akhir ini lebih banyak di Cinangki. Iya. Karena saya melihat di masa tua ini saya ingin tinggal di daerah ya. Di kampung saya mau menjauhi diri dari hiruk pikuknya Jakarta yang sibuknya 24 jam kayak gitu. Jadi sekarang di sini kita lihat nih danaunya jelas. Luar biasa. Luar biasa ini semuanya. Kampung kelahirannya di kampung sini. Kelahirannya. Itu rumah saya kelihatan dari sini tuh. Oh iya. Jadi berarti masa kecil sampai umur berapa ini di kampung? Saya sekarang udah umur 58 tahun. Lahir dan besar sampai sekarang saya di sini dan ingin saya meninggalnya juga di sini gitu. Jadi ini areal permainannya Danau Singkara, berenang apa semua Pak ya? Semua ada. Termasuk ke sawah? Oh iya, semua. Saya ingat nostalgia saya semua. Tadi pada tuh lihat ini konstituen saya. Alhamdulillah barusan itu dari Nagari Selayo. Yang hari ini itu hampir 1.000 orang lebih datang. Dan kemarin juga dari Sanimbakar itu sekitar 500-600 orang datang. Dan hampir begitu tiap hari. Jadi saya alhamdulillah saya merasa orang masih ingat dengan saya. Alhamdulillah. Dan masih banyak harapan kepada saya. Dan saya merasa
Mudah-mudahan hidup saya ini berguna lah masa tua ini untuk masyarakat kampung saya. Amin. Ya, jadi sekira ini Bukit Cinangkia yang Pak Epi bangun ini satu luar biasa. Obsesinya apa ini mau invest semikian besar di kampung halaman sendiri ini gitu? Ya begini Pak Datuk. Kita sebagai orang Minang ya, yang otomatis kalau Minang dia Muslim ya, kita punya orientasi tidak selalu semata-mata uang ya. Iya, iya betul. Bagi kita orang Minang ini, karatau madang di hulu, babuah babungo balun. Jadi tujuan kita disuruh nenek merantau, itu pulang bangunlah kampung. Bangun kampung halaman. Nah dalam rangka ya nggak banyak sih ya, saya coba untuk berbuat sebanyak sedikitnya membangun kampung ini. Siapa tahu bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, dan juga bisa sedikit membantu anak-anak di sini bisa lapangan kerja. Sekarang ini 200 orang kerja di sini. 200 orang yang penduduk yang di sekitar sini. Karena kita luas sekali kepada itu. Cuman ya kalau Pak Datuk bilang tadi obsesinya apa sih ya? Ya kalau kan ada sesuatu yang ingin kita capai gitu kan. Kalau ingin dicapai soal keuangan itu nonsen, nggak akan ada pernah. Iya. Karena sampai sekarang saya masih nombok ini. Nggak balik investasinya. Betul. Jadi setiap bulan pengelola ini bilang ke saya, Pak, ini kita untuk bayar listrik kita aja Pak, itu nggak kurang dari 100 juta tiap bulan. 100 juta tiap bulan. Iya. Gaji karyawan nggak kurang dari 200 juta lebih. Pak, cuma pendapatan cuma 100 lebih, ini kurang nombok 100. Saya bilang ya sudah nggak apa nombok. Jadi begitu, tapi saya santai aja. Karena saya pikir ya hidup ini seperti ini ya, dan alhamdulillah saya senang. Iya, ada kepuasan dalam apa yang kita kerjakan. Jadi nonsen buat materi. Kita nggak mikirin materi dalam ini, karena kita hanya ingin, saya bangga aja. Orang dulunya nggak tahu Bukit Cinangkia ini dulu kan cuma hutan belantara. Sekarang banyak orang yang kenal ke sini. Ini Pak Datuk, lurah hantu namanya. Lurah hantu. Di mana kemana lurah hantu? Ini lurah hantunya itu. Itu lurah hantunya. Nah sekarang jadi lurah manusia semuanya. Jadi lurah manusia, udah orang-orang yang. Dan ya alhamdulillah ya, sebelum COVID ini pengunjung kami penuh semua ini. Villa-villa kita cukup nyentrik ya. Dan itu rata-rata di Pekanbaru, dari luar Sumatera Barat. Tapi orang Padang, orang Pariaman banyak yang nginap di sini juga. Dan alhamdulillah pegawai juga udah banyak yang senang acara di sini. Kemarin malahan dari provinsi ada juga dinas tertentu yang rapat di sini. Mereka rapat selama lebih kurang 4 hari ya. Dan saya tanya sama beliau semua pegawai dinas itu, alhamdulillah mereka senang. Dan saya tanya, mohon maaf kalau ada kekurangan, kami beliau mengatakan semua puas, bagus, alhamdulillah. Betul. Karena menurut mereka kalau kita rapat di sini, itu pegawai itu nggak bisa hilang katanya. Kadang-kadang juga view-nya luar biasa. Ya, kita dapat kita berada di puncak bukit, view-nya buka ke arah danau. Dan juga katanya yang penting Pak Datuk ya. Kalau rapat di sini orang konsentrasi semua katanya. Kenapa? Karena di sini nggak bisa jalan ke mall. Kalau rapat di Padang kan jalan ke mall, dia hilang semua. Kalau di sini kata dinasnya itu Pak enak di sini. Saya nggak susah-susah ngumpulin orang pasti datang. Dan habis rapat itu duduk santai di sini sama kopi. Nah saya tawarin dia juga sama bapak-bapak ibu-ibu itu. Nanti kalau bapak rapat, ibu-ibu rapat di sini, bawa anak-anaknya kan gratis semua fasilitas di sini. Oh bisa gunakan fasilitas. Bisa semua fasilitas sini. Kalau pegawai yang rapat di sini, semua anak istrinya keluarnya gratis semua main apa aja di sini. Iya luar biasa. Iya ini promosi kita. Promosi ini. Biasa. Rasanya kalau pengusaha dia selalu otaknya bisnis saja gitu ya. Iya betul. Tetapi tentu kita bisnis ya mungkin seperti Pak Epi bilang tadi. Bisnisnya sudah dalam konteks bukan profit yang nomor satu lagi. Kita bukan profit oriented ya. Jadi kita di sini kekeluargaan, ketenangan, kenyamanan. Ini saya senang aja, makanya banyak kawan-kawan saya pulang ke Jakarta, dibilang wah ini Pak Epi tambah muda ini katanya. Saya pas ketemu tadi lihat wah ini. Ya alhamdulillah. Makin saya memang agak lebih rileks sekarang Pak. Lebih rileks ya. Lebih rileks, lebih tenang gitu ya. Nggak kayak mau gebu-gebu apa gitu. Saya merasakan batin saya itu tenang, damai aja gitu. Iya. Karena suasananya begini. Iya, perjalanan hidup membentuk kita seperti ini. Kebatinan saya sekarang itu udah saatnya alhamdulillah. Saya ngelihat wah sudah apa adanya begini. Apalagi yang mau dikejar kan? Udah semua gitu. Oke, Pak Epi. Masa kecilnya kan di sini nih. Ini di mana tempat main Pak Epi waktu kecil di mana? Permainannya apa aja nih? Jadi Pak Datuk kalau ingat begitu ya, kadang-kadang ya hidup kita itu makanan itu enak ya. Walaupun orang lain mengatakan nggak enak, tapi karena ada memori itu enak sekali. Jadi kalau Pak Datuk nanya saya, rumah saya itu rumah gadang di sana di pinggir danau itu Pak Datuk. Iya, di pinggir danau di rumah. Rumah adat dulu di situ. Nah, ini sekarang rumah adatnya udah terbakar.
Di situ hari-hari saya tiap pagi kita mandi ke danau pada tuh. Mandi ke danau. Mandi ke danau karena di ini Rumah Singkarak ini belum ada WC waktu itu. Belum ada kamar mandi di rumah. Mandi Jadi nongkrong semua di danau itu ya. Nah, jadi saya ingat waktu itu di pinggir danau itu, tapi danaunya masih bagus pada tuh. Iya, Airnya jernih, ikannya banyak. Wah, senang sekali waktu itu di pinggir danau. Cuman sekarang udah banyak polusi ya, plastik dan sebagainya. Betul, betul. Dan juga orang sekarang udah banyak bikin rumah gitu. Udah nggak seperti dulu lagi. Nah, makanya saya membuat ini supaya ada kenangan lagi. Jadi saya selalu bermain di pinggir danau itu pada tuh. Nah, ke sini, ke daerah ini, dulu itu kami pergi berburu babi di sini nih pada tuh. Oh, jadi ini seperti hutan belantara. Nah, dan pada saat tertentu kami mencari dama. Dama itu kemiri. Ya, kemiri. Nah, jadi kami ramai-ramai itu cari dama. Nanti habis dapet dama itu main gundu itu. Oh, iya. Bentuk main kelereng ya. Untuk main kelereng ya. Bentuk main kelereng. Jadi banyak kenangannya di sini. Kadang-kadang ini sawah sarunya pada tua. Itu ada rawa di situ, ya. Kalau pas musim hujan, rawa itu kan penuh. Hari musim kering, nanti itu banyak kolam-kolam itu. Nah, kami nangkap ikan ramai-ramai itu ya. Bukan balu yang kami cari. Di sini yang kami cari itu puyuh, sape sama bako. Bako itu ikan gabus. Ikan gabus. Wah, itu banyak kalau di Suko. Dimasak. Oh, itu biasanya kami dulu enggak bawa masak-masak, do baju supaya dia pun. Kira tadi masak kawan-kawan makan enggak. Jadi waktu itu dapet ramai-ramai, habis itu dijual tuh kampung. Lah dapet pitihnya baru makan, bapak-bapaknya kayak gitu. Jadi biasanya pasarnya hari Rabu, Rebaa. Kalau hari Minggu di Semani. Nah, biasanya kalau Rabu pagi kami lah sibuk tuh mencari-cari main bekas-bekas kolam kabau, karena kabau itu kan banyak lubang tuh. Iya, banyak lubang. Itu diambil kabau itu dipindahan, itu di situ banyak tuh ikan tuh. Ikannya. Atau di banda-banda itu, pagi-pagi dah sibuk menimbo tuh. Ditimbo di Kariangan. Dapat ikan, bawa ke pasar. Pitinya untuk apa? Nah, itulah kadang-kadang karena kita orang tua hidupnya sederhana ya. Kadang-kadang uang itu selain untuk jajan, kita beli aja untuk uang sekolah, untuk beli baju gitu. Karena waktu itu memang kehidupan di kampung sederhana lah ya. Jadi orang tua kan cukup biasa aja. Orang tua cuma kusia bendi. Orang tua kusia bendi. Ya. Amak cuma ngalih bare keliling ya. Ngalih bare keliling kampung atau ke pasar. Bali padi-padi orang digiling di pinggilingan nanti dibawa ke pasar-pasar. Jadi kami itu menggotong kalau kereta api lewat. Kau ada kereta api sih? Ya, rel kereta api. Ya, jadi kalau pagi-pagi itu istilah kami, kalau lah kereta api lewat tuh kami lalu rumah kadang tuh bunyi tuh, udah bakalan kawin satu lagi kau. Masing-masing gotong tuh sekarang sorang. Nah, kereta api itu bawa ke pasar di kacang di tembok. Di tembok kacang. Nah, kadang-kadang ke Sumani ya, begitulah kehidupannya di kampung. Saya melihat rindu saya kehidupan kayak gitu tuh. Harmonis, tenang, walaupun uang nggak ada. Tapi nyaman rasanya waktu itu. Suasananya, kekerapan keluarga, dan kita nggak ada sirik-sirikan dengan orang, dan nggak ada lah fitnah-fitnahan apa. Waktu itu hidupnya memang nyaman, tenang aja, enak. Suasana persaudaraan, kekerapan itu bagus. Karena di kampung kan kita umumnya punya balu hubungan, itu raso aja pareso gitu. Tapi itu yang rindu saya, suasana alam seperti itu. Makanya pada tuh mudah-mudahan ya saya betah di kampung. Saya juga matinya mau saya di sini. Dikubur di sini gitu. Dikubur di sini. Iya. Jadi sekolah SD. Ambo SD di Siko, SMP di Siko, SMA kebetulan di SMA Kabupaten Solo cuma Ciek dulunya. SMA di Tanah Garam. Oh, Tanah Garam. Jadi ada 1, 2, 3. Dari Siko? Dari Siko ke Solo. Biasanya kami naik angkot tuh dari pagi-pagi di Siko. Sampai ke di sekolah Tanah Garam dari Siko berhenti. Kalau pulangnya jalan kaki itu dari Tanah Garam ke terminal. Rame-rame jalan kaki itu. Tapi waktu muda-muda kan enak. Iya, enak. Ada mengaji nama Pak suraunya. Itu mengaji itu di Surau Tepi Wakaf, Surau Wakaf namanya. Surau Wakaf namanya. Surau yang tepi danau. Tepi danau itu. Iya, alhamdulillah sekarang udah ambo renovasi danau itu. Suraunya udah bagus. Karena di situ tempat ambo mengaji dulu, alhamdulillah sekarang sudah ambo bagus. Bahkan atok surau itu atok dari rumah ambo itu mau pindah ke atok ke surau itu. Oh gitu. Sampai umur barat sempat lalu di surau. Bukan sempat lalu, memang nak muda laki-laki lalu di surau. Kalau awak lalu di rumah, itu nama anak emak. Jadi waktu itu pengalaman di enak, nikmat ya. Dibandingkan anak-anak kini pada tuh, ambo merasa masa kecil ambo lebih bahagia ya daripada anak-anak kini kok. Karena anak-anak kini kok semuanya duit, HP. Oh kami enggak gadget, 24 jam. Kalau kami enggak dulu alami. Jalan ke sana,
Awak dulu nggak pakai serawak gitu Pak ya. Serawak bolong-bolong kita kayak pendek. Setahun sekali ganti serawak. Iya. Mainan apa tuh? Main gasing, petok lele, main sebalakon kayak Main sebalakon gitu kan. Iya. Pokoknya semua permainan anak-anak lah. Happy aja. Saya bahagia rasanya. Makanya alhamdulillah saya pengen hidup di kampung. Iya, itu cita-citanya saya. Cuman anak-anak nih semua di Jakarta. Anak-anak di Jakarta. Jakarta semua. Kebetulan ya mereka karena lahirnya di sana ya. Mereka lebih betahnya di sana. Sekarang ini saya udah kasih tahu anak-anak ya. Sekarang banyak pandemi di Jakarta. Iya. Kami tinggal di Pondok Indah. Di sekelilingnya itu sudah ada mall yang ditutup. Sudah ada orang yang kena, tapi anak-anak katanya dia di rumah aja. Dia lebih ini ya, karena memang anak-anak sekarang saya sedih juga ya. Padahal saya selalu bawa dia pulang pada tuh. Saya bawa anak-anak saya selalu pulang ke kampung. Saya asetkan ini supaya anak saya tuh cinta kampung juga gitu. Sama kayak saya mencintai kampung. Tapi memang belum itu. Karena tanah kelahirannya dia di Jakarta. Kalau kecil orang awaknya pusiknya ditanamnya di mana? Kalau Pak Evi di kampung, tentu di Siko. Tapi lihat anak bos orang, yang pada tuh bimbing itu, yang kedokteran gini. Yang kedokteran. Ambo minta ke dia supaya net bisa di kampung lah. Kini kan lagi koas nih. Lagi koas. Insya Allah mohon doanya pada tuh. Kalau menurut jadwal sih harusnya dia November ini bisa wisuda kedokterannya ini. Bukan sarjana kedokteran, udah selesai koas kan? Selesai koas. Tapi karena koasnya kan kini ditunda katanya. Ditunda karena memang agak Padang situasi agak wabah gitu kan. Makanya katanya ada bagian tertentu yang nggak bisa online. Betul. Memang harus praktek. Nah, itu tertunda. Tapi ya mudah-mudahan lah musibah ini cepat berlalu, dia bisa. Kalau insya Allah dia nanti wisuda bulan Januari Februari ya. Saya harap dia mau tinggal di sinilah. Iya. Karena di sini banyak juga aset-aset yang bisa dia kelola kan. Ini cukup besar ini pada tuh. Jadi ya mudah-mudahan anak-anaknya ini suatu saat pasti balik kampung Pak. Namanya kampung itu tetap gitu kan. Dan sekira pengalaman yang luar biasa juga nanti akan ditempuhnya. Pak Evi, ini tadi sempat bicara mengenai masa kecil dan keluarga. Berapa orang bersaudara Pak? Ya, kalau ngomong saudara ya, kami sebetulnya lahir itu dilahirkan ibu, bapak itu 12. 6 laki, 6 perempuan. 12 ya? Cuman, keluarga besar. Cuman Allah lebih sayang 4 orang. Itu masih kecil-kecil udah dipanggil oleh Allah. 4 orang meninggal, 2 laki, 2 perempuan. Jadi sekarang kami ini 4 laki, 4 perempuan. 4 laki, 4 perempuan. Iya, jadi kakak saya yang pertama udah pensiun, dia di Jambi ya. Terakhir dia sebagai kepala dinas pendidikan di Jambi, kepala dinas pariwisata. Pariwisata Provinsi Jambi. Jambi. Ya. Dan yang kedua kakak saya perempuan, ibu rumah tangga di sini dia. Yang ketiga saya. Dan yang keempat adik saya di sini perempuan juga. Dia kami selang-seling ini pada tuh. Laki perempuan. Yang lainnya di Jakarta semua yang ngurusin perusahaan saya. Jadi saya ini walaupun saya di sini ya alhamdulillah saya merasa nyaman juga karena perusahaan saya dikelola oleh adik-adik saya. Ada mengelola adik-adik saya. Jadi rata-rata perusahaan saya biar di Jakarta, Surabaya, biar di real estate itu sepupu saya, adik saya itu yang mengelola keluarga semua. Di keluarga. Jadi dari keluarga saya kira ya orang tua saya kira mungkin sesuatu yang sangat sangat menginspirasi, sangat ini bagi kita. Kira-kira bagaimana? Saya melihat orang tua saya ini betul-betul orang yang kokoh berjuang untuk anaknya gitu. Dengan pendidikan yang cuman mungkin tamat atau nggak tamat SD ya, SR orang dulu itu ya. Orang tua saya itu kokoh memperjuangkan anaknya. Dan itu darah itu yang mengalir ke saya. Iya. Jadi jiwa dagang, spirit fightingnya itu tinggi, dan juga jiwa dagangnya itu ada, dan ide-idenya itu saya rasa dari bapak ibu saya ini semuanya. Jadi waktu ibu saya itu ya, dia dagang kena kari cupa, misalkan. Nanti dia beli beras itu, nanti kalau sudah laku jual beras apa gitu, dia bawa pisang, pisang atau apa saja yang ini dia pergi ke peninjauan, dia bawa manggis, dia bawa durian. Nanti saya yang jual keliling kampung. Keliling kampung banyak yang jualan itu. Kalau soal dagang ini pada tuh orang tua saya udah mendidik kami ya. Saya pengalaman saya dagang apa aja pada tuh insya Allah saya udah pernah jual semua itu. Termasuk dagang kelontong di pasar-pasar itu saya ngikutin orang, dikasih gaji berapa. Nah kalau hari-hari di kampung ini
Kalau bulan puasa saya yang paling seru apa pada itu? Iya. Jual roti. Jual roti. Roti tawar. Tawar sebelum berbuka. Sebelum berbuka. Jadi saya keliling puasa. kampung. Jadi Iya. istilahnya biasanya ada roti amba, roti mani itu roti. Ini lagunya enak. Itu lagunya. Lagu itu. Ulang baby. Roti amba, roti mani itu roti. Roti. Itu rotinya Beli di Solo. Beli Solo. Bawa dibawa ke kampung. Biasanya saya saya datang ke Solo itu jam 9, pulang sampai di jam 12, habis sholat zuhur saya lalu keliling kampung. Keliling ke rumah-rumah. Habis sholat zuhur dulu musalah, keliling-keliling saya ke kampung. Nanti sekitar jam 5 ambo ke Pangkalan Kertapi. Biasa orang kampung-kampung duduk di sinan. Ambo taruh talam di sini, duduk situ. Biasanya itu habis tiap hari. Tiap hari. Awak membalinya pun sekedar habis gitu. Karena kalau besok ndak habisnya kareh kan. Iya. Jadi seru. Jadi naluri bisnisnya itu memang udah dari kecil. Oh iya, dari kecil dipupuk. Diasah ya. Sudah diasah. Jadi tiap hari Ambo itu dagang. Tiap hari ada aja yang digalean. Kalau pagi yang wajib itu apa? Jual bika aja penungkui. Bika aja penungkui. Dia di muka rumah Ambo. Ya, di muka rumah Ambo itu ada Wak Antiang, Wak Boyok namanya. Itu beliau membuat bika Ambo yang jual keliling kampung. Sebelum pergi sekolah Ambo jual bika dulu. Iya. Sebelum ke sekolah jual bika dulu. Putar dulu kampung. Putar ke kampung jual bika. Nanti kalau jual bika Wak dapat laku Rp100. Dapat Rp10. Dapat Rp10. Kalau jual lauk ikan, Ambo pulang sekolah. Siang, kalau sekolah sampai jam 12 dan 10. Sekolah ya. Pulang sekolah, sholat. Kalau nak ada jual lain-lain, kamu jual ikan lah. Di danau, orang nelayan baru pulang dia tua lalu itu, kamu keliling lagi jual ikan. Keliling jual ikan. Jual ikan bau badan kannya tuh. Tapi untungnya kadang. Kalau lauk, 100 dapat 20 lah. Dapat 20. Iya. Jadi itu kalau jual Ambo. Nah kalau hari-hari pasar, kalau musim buah-buahan, jual jambu Ambo. Jambu aji ya. Kebetulan di Singkarang kan banyak jambu kok. Iya. Ambo bali sakambu itu Rp50. Ambo panjat surang. Ambil surang. Lalu jual ke Kertapi, jual ke Singgerahan sampai Pasar Kramen atau jual ke Solo. Oh gitu. Iya. Pokoknya tiap hari nggak ada kalau nggak dagang. Iya. Pantesan ya. Pantesan bisa sukses bisnisnya karena karena udah terlatih ya. Allah bisa karena biasa. Iya. Nah, cuman anak-anak Ambo didik untuk mengalih ini karena udah terlalu enak mereka. Nggak ada yang ngikutin jejak saya. Karena anak perempuan semua ini pada iya, anak perempuan semua ini. Iya. Pak Evi, menarik sekali. Kita lanjutkan pembicaraan kita mungkin dengan duduk dan secangkir kopi. Kayaknya lah tua-tua lah mau tagak-tagak. Ayo duduk ke situ. Oke, pemirsa, mari kita lanjutkan pembicaraan kita dengan Pak Evi Ati. Di tengah pandemi Covid, genderang pilkada serentak 2020 sudah ditabuh. Bagaimana profil, integritas, visi, misi, dan gagasan para kandidat? Saya, Ferry Arlius, Datuk Sifat. Pemirsa, kembali bersama kandidat. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Evi. Tadi karatau madang di hulu babuah babungo balun. Umur berapa Evi merantau? Ya, waktu itu tamat SMA ya. Tamat SMA tahun 82. Waktu itu saya nggak tahu mau kerjain apa. Alhamdulillah dalam rangka kebingungan yang awalnya cita-cita pengen jadi guru dulu. Oh, cita-cita dari ketek mau jadi guru. Karena memang lingkup awak tahu Singkarak Cie. Singkarak, iya. Mata bayang dunia luar. Iya. Jadi bayangan pada itu sebelum Ambo tamat SMA itu, Ambo nggak pernah meninggalkan Solo Singkarak. Nilai Kota Padangnya sekali. Ke Padang sekali baru. Waktu studi tour. Iya. Jadi memang buta-buta di Solo. Bagus gitu ya. Iya. Alhamdulillah waktu itu 82 mau tamat ada paman Ambo yang belayar. Dia jadi EB ya. Jadi anak buah kapal. Saya di Singapura. Iya. Dalam kebingungan itu beliau ngirim surat. Nah, kalau ingin capek dapat kerajo, masuk sekolah pelayaran. Sekolah pelayaran. Nah, itu namanya waktu itu P3B katanya. P3B. Iya. Pendidikan Perwira Pelayaran Besar di Semarang. Oh, sekolahnya di Semarang. Iya. Nah, kawannya beliau yang sedang sekolah lah di Sinan. Jadi Amak jawab kan bingung.
Iya, iya. Jo apa ke sini? Jauh Semarang waktu itu. Jauh Semarang. Iya. Amo nawan adon tahu surang lah keluarga. Nggak ada dun sana, nggak ada keluarga kenalan di sana, ya. Tapi kalau masalah keuangan, alhamdulillah beliau membantu waktu itu. Mikirinnya duit untuk ongkos ke Jakarta. Untuk ongkos ke Jakarta, iya. Nah, pailah. Itulah mendaftar atau pai mendaftar? Pai mendaftar. Oh jadi belum diterima, walun tahu diterima apa enggak? Ambo sih nggak tahu apa P3B itu sekolahnya apa. Tamat di sini mau jadi apa? Nggak tahu. Cuman karena udah kuliah, kecek mama ambo kok paling gampang jadi piti. Jadi piti, ya. Awak tahu ini jadi piti sih. Iya, kan? iya. Sudahlah, coba saya coba kan itu. Iya. Nah, cuman syaratnya katanya nilai minimum 7. Begitu pengambil nilai, ambo lihat nilai awak lah hampir 800. Iya, iya, iya. Berarti lolos kan gitu syarat untuk utamanya. Akhirnya kami bingung di Siko. Apa syarat-syaratnya? Nah, cari informasi. Habis itu ada yo kawan ambo yang sama SMA aku nya kapaikan nilai sekolah. Kebetulan ada keluarganya namanya Armandala dulu. Di Semarang? Enggak, di Siko. Oh, di Siko. Sama-sama SMA ada ambo. Ambo akrab dia. Nah, begitu ambo ambil ijazah, kurang kelas sibuk kapai kenyak. Ambo ngambil itu tetap basuh aja Mandala. Nah, ditanya tapi kamu kemana? Tak nak tahu ambo rencana P3B itu. Itu galak kan? Iya. Di Mang tahu mama itu. Ambo kapai sinan lah keceknya. Oh, iya. Batu. Kebetulan direktur sekolah itu orang Murah Labuh. Orang Kapten Rozaimi Yatim. Kenal juga keluarganya. Ang saya nolong sinan. Nah, nolong mama dia suruh pai sinan ibaratnya. Iya. Syaratnya lah tahu alun nih. Acemu koko, dan kurang aja. Apa surat keterangan belum nikah nih. Lah buru-buru ngurus sampai nikah. Sudah itulah dapet. Tuh jual apa ke Jakarta? Berangkat ke Jakarta lah ya. Lah bingung. Alhamdulillah. Besoknya datang orang rantau, orang kampung ambo. Orang kampung. Kebetulan masih ada buang Japak itu, buang jauh-jauh gitu. Nya pulang. Nya waktu itu ada apa urusan sama Panta gitu. Iya, iya. Apa dek kenal? Katanya kayaknya namanya Om Yan ya. Iya. Pulang Yan iyo. Bila balik ke Jakarta artinya hari Minggu. Terus ke siapa? Lai boleh numpang anak dan cek. Iya. Sampai ke mana? Sampai ke Semarang. Enggak marah sama saya katanya. Sama saya beli tiket katanya. Iya, iya. Untuk di Jakarta di mana tinggal ada Pak Bos tinggal sebentar. Oh, gitu. Gitu. Iya, iya. Nah, kebetulan ada Om Yasmi namanya. Yang saya anggap orang tua saya sampai sekarang. Itu beliau sangat baik sekali. Nah, beliaulah yang nampung saya di rumahnya sementara saya ke Semarang. Dia sampai di Jakarta. Di Jakarta. Jadi cerita-cerita lah sampai dapet pokok. Waktu itu berangkat kan hari Minggu. Ambo ambil ijazah hari Sabtu. Ada syarat alun cie lai. Kurang cie surat keterangan belum kawin. Iya. Lah ke Palang Kabut ya harusnya dari Kuala lah kan. Iya. Tibur si kurang lah pulang. Iya kan? Waduh, sempat nangis sembur itu. Palang Kabut cari banyak. Tapi alhamdulillah aduhnya jalannya. Pak Kuat itu betul lah Tibur kampungnya balik sih ke Kantua balik. Oh iya iya iya. Lah akhirnya Aduh mungkin yang tinggal gitu kan. Pak yang macam ambo lah Tibur rumah tadi, yang Tibur siko akbarnya. Minta surat keterangan nikah Pak. Pak kok kini ya, dan besok pergi ke Jawa. Gitu udah, ayo nyembuhin sebentar. Untung mana elok nana siang. Elok nasib ya. Kalau indah artinya Senayan yang bisa kembali lagi. Iyalah Pak Kuat, terima kasih gitu kan. Dapat itu Minggu berangkat. Berangkat Timur Jakarta. Dibawalah deh Om Jan tadi ke rumahnya Om Yasmi Sarif. Kamu tinggal di situ, kan Om Yas orangnya baik. Oh ya, anaknya pendukung ya. Anak ada asma, kamu ada aspar. Oh anak ada as ya, yuk alah, kamang. Kamu ke kuliah Semarang. Kuliah, jangan ke kuliah, ini napang udah. Cari selalu nanti Om. Yaudah, culah susun kan. Waktu itu dicarilah informasi ke Semarang, cari orang Siana, orang Singkarak yang ada apa-apanya. Kebetulan ada lo di sana apa nan jauh dari apa? Saya ya. Kebetulan tinggalnya di Semarang. Oh, Karajo di Semarang. Karajo di Semarang, ya. Telepon lah beliau. Nah, tapi paisio kesinan tua-tua cari tempat kos lu. Ya kan? Pais itu ke Semarang berani-beranian sih badannya. Ke Semarang lah surang pai kah? Surang pai lah. Surang pai ya. Ya, tapi karena tahu Medang dulu dia. Iya. Pai ke Semarang tuh cari dia di sinan alamat sekolah kan ada. Iya. Pai ke kampus tuh. Itu pai mendaftar sinan. Daftar. Tuh tanya kurang nasi di mana tempat kos. Iya.
piti lah kirim mama Dina. Iya, modal lah iya. Awak kalau lewat piti dia kan mah ya Pak Ina aduh salah doa enak. Iya betul. Lalu tengah jalan awak nanti penting makan aduh. Penting makan ada. Iya. Jadi lah pek kos dah ke sekolah baru ambo cari alamat orang kok. Mau pergi ke kantornya. Alhamdulillah. Kemang. Ambo ke sekolah risiko udah. Kebetulan ceknya. Tu Pak Yatim tu kawan Bono ceknya. Yatim yang Rosaimi Yatim direkturnya kok. Yang direkturnya. Lah pernah tarang lah. Aman pernah tarang kuah. Tunggu ambo kode. Tunggu saya luang dulu. Biko jam 5 ambo pergi ke kantornya tu. Nyo telepon Pak Yatim. Yang ambo tunggu saya buko. Jadi lah selesai itu pergi ke kantor ke kampus. Nya tunggu deh Pak Direktur Pak Yatim. Itu mau ngobrol dia nyo. Itu cerita. Ya udah ikut celah dua aja. Alhamdulillah lulus ya Pak. Lulus ya. Nah, itulah bermula. Berapa tahun pendidikan? 3 tahun. 3 tahun. Tapi kami cuma belajar 1,5 tahun. Praktek setahun. Prakteknya di kapal. Di kapal. Oh, lanek kapal. Lanek kapal itu bagaji ya no. Ya cuman yang waktu kuliah pakai sistem apa enggak ada ikatan dinas atau enggak. Jadi memang bayar sendiri apa? Bayar sendiri semua di situ. Cuman hidupnya memang pas-pasan. Kami waktu itu hidup masih kalau ingat itu ya sedih waknya amak sampai pusing utang ke orang, utang sini. Ambil bayar orang supaya ditungguan dulu sebulan baru diagen nak bayar harganya mahal. Pinjam piti orang bayar bunga sekian. Nah, ya, kalau ingat itu sedih ya. Pas membayar SPP itu agak tapi memang ambo tahu diri, Pak. Ambo nggak pernah nyusahin orang tua. Uang sekolah waktu itu kami di asrama, Pak. Diasramakan uang sekolah apa itu 22,5 sebulan. Ambo dikirimin itu 20.000 cuman. Jadi 2.500 untuk fotokopi, untuk ini, untuk semua cukup bagi ambo. Cukup, bahkan berlebih bagi ambo. Iya. Itu ambo jalanin. Nah, makanya waktu praktek, kan awak kadet namanya itu. Iya. Di kadet koko, kan dapat uang saku. Ambo cuman kadet, ambo ambil sekadar untuk menuntut ilmunya, cuma berapa bulan doang, nggak sampai 6 bulan. Setelah itu meminta ambo jadi EBI lah. Oh, minta jadi EBI, anak tapi buah kapal, ya? prakteknya tetap beraja gitu kan. Tapi ambo harus karajo dari pagi sampai sore, ngetok kapal, ngecat kapal, ikut pegang keren punya semuanya. Kehidupan perkaliannya. Gajinya kadang. Gaji lebih apa dari? Oh iya, kalau ambo kadet, ambo dikasih cuman berapa 15.000 ya uang sakunya. Tapi kalau jadi itu dapat gaji waktu itu 400.000. Wih, luar biasa. Iya kan? EBI kan? EBI, tapi ya kerajo lah di dek itu tiap apa-apanya. Ya kan? Memang lah jadi pekerja ya? Pekerja, tarik tali, siap pagi sampai sore. Nah, kalau sore malamnya, orang kalian kan tidur. Ambo enggak, ambo praktek. Ikut perwira di atas kapal. Untuk ilmunya ambo malam lah. Iya. Jadi ambo ikutin, jadi memang kurang tidur aja jadinya. Nah, siang kerajo, malam untuk ilmunya. Belajar ke perwira. Itu ambo lakukan. Nah, pulang ambo praktek ambo tak betul dah. Tengoklah lah cukup ya tabungan apa. Bahkan ambo bantulah dia ambo untuk sekolah. Lah mengirim lu pulang ya. Alhamdulillah luar biasa. Iya. Ya, ambo kirim untuk adik ambo sekolah. Nah, begitu tamat ambo berangkat ke Singapura. Alhamdulillah perjalanan di Singapura itu kalau undang panjang, dapat kerajo. Ya, alhamdulillah walaupun keleleran juga di Batam ya. Ambo dari Jakarta ke Singapura, enggak langsung ke Singapura. Kata Nyo Binang naik kapal ikan dulu. Jo inang-inang tu, inang-inang mambo barang-barang tu. Iya. Di kapal tidur di atas dek. Supaya dapat gratis. Awak kan sama orang kapal. Mau numpang cembo. Kamar enggak do di dek tu. Lalu di dek enggak salah dah. Makan lagi nyegih awak. Tapi bantu-bantunya. Iya. Dia bantu orang kapal. Lah bagian kerajo. Lah kerajo awak ya kan, dibantuin tunya. Sampai ke Batam, keleleran sinan sampai KTP Batam. Dapat KTP Batam. Dapat KTP Batam tujuannya bebas fiskal. Gitu. Waktu itu kan bayar fiskal awak keluar negeri. Iya. Kalau punya KTP Batam itu gratis. Nah, dia cari KTP Batam dulu. Dapat KTP Batam baru ke Singapura. Nah, di Singapura udah keleleran apa-apanya itu. Tahu-taunya kerajo kapal pertama. Kapal minyak. Kapal Malaysia. Terbang ke Malaysia. Itu apanya? Lainnya ASEAN. Itu sekali belayar itu berapa lama tuh? Tergantung jaraknya. Kalau waktu kapal yang pertama itu ya paling seminggu, paling 10 hari. Kalau balik lagi itu bisa 2 minggu. Nah, setelah itu udah pindah ke kapal lain atau apa boleh. Nah, semenjak itu pitil banyak terus lain. Karena rate rutenya itu ke luar negeri, jadi hitungannya kan dolar gitu ya. Waktu itu tahun 85 buat ingat. Pertengahan 85. Kamu pertama kali merasakan dolar itu.
Dan alhamdulillah semua gaji bulan pertama itu ambo ke Singapura tadi ke pinjam piti ke orang lah. Barang ke Singapura Minjam piti. ke barang ke Minjam piti 500.000. Mau pinjam piti 500.000 ke om juga yang di Semarang itu. Iya. Mau berangkat mencari karajo Cina dengan modal 500.000 itu sampai ambo dapat karajo. Di ongkos sadonya apa pun di situ. Nah, setelah dapat karajo ambo buat sudah om alhamdulillah mula karajo. Iya. Tapi mohon maaf gaji bulan pertama aku seluruh ambo kirim ke orang tua aja ambo. Alhamdulillah. Jadi 100% gaji itu mau kirim. Kirim ke orang tua. Orang tua tahu nggak terbayang nggak? Pertama kali menerima dolar $1.600. $1.600. Ya. Jadi mau di kampung kayu ketek Pak di Jadi hamba ambil biti itu berarti kan? Karena waktu itu gaji yang mau diprediksi waktu itu Malaysia. Iya. Pas dapat gaji itu kapal belanja kan? Ambo menerima piti hampir $1 itu. Ambo dah turah sunat pakar berarti. Tahu nak berarti? Pas lain masuk kamar ambo piti ambo buang kata itu jadi. Tak seorang itu ada seorang, iya. Ini betul-betul nikmat rasanya. Bang buang piti itu atau kumpul dia. Atau baca lihat itu kalau seorang. Tidak menyangku ya. Tidak menyangku. Gaji pertama tuh $7 sebanyak itu. Habis itu sampai ke pelabuhan berikutnya di Singapura. Mana? Habis itu ke Singapura. Ambo kirim pulang. Kirim pulang. Bulan kedua ambo bayar utang. Bulan ketiga sampai setahun tiap hari ambo kirim taruh ke rumah. Iya. Itu mau pesan membangki batang terandam. Pesan ambo ke orang tua, apa amak mau apa lagi. Buat rumah, buat rumah. Mau naik haji, naik haji. Apa naik haji. Adik-adik kuliah semua. Surat itu amak ingin ada ulah sawah. Kami tidak punya sawah daripada itu. Tidak ada punya keturunan kami tidak ada. Tidak punya sawah. Mohon maaf habis tak ada dari mama awas adunya. Jadi tidak ada dapat kami cek lah. Karena kami banyak. Nah, amat itu-itunya ada lah punya sawah cek. Bukan cek mengaci 10 Bali sawah itu coba. Iya. Kirim piti Bali sawah. Ada orang menjual sawah. Makanya terkenal semenjak itu kalau orang Karang menjual sawah pasti datang ke rumah. Ya. Ada orang kau jual sawah, nyala tahu itu tiba-tiba ke rumah ya. Nah, seperti itu. Dan alhamdulillah adik-adik kuliah semua. Kalau sebelumnya pada itu adik saya pernah ya. Busul lapar adik saya. Astagfirullahaladzim. Umur berapa? Jadi ya waktu ambo ketek itu, ambo kan kurus kariang dulu. Adik yang di bawah ambo namanya Donek tuh. Itu mau sampai tahun, belum bisa jalan. Kurang ini ya. Kurang gizi ya. Kalau istilah anak-anak ini stunting katanya. Stunting. Adik ambo namanya selumpuh pak. Kalau orang Singkara tahu nama keluarga ambo dapat nama jelek sadonya pak. Adik ambo itu namanya selumpuh. Adik ambo yang mengelola restoran namanya kita panci, paru bunci, kepala botak. Kurang makan pak. Nah itulah istilah ambo tuh. Gini moto ambo maju pilkada pada tuh ya. Ambo kan moto ambo membagi batang terandam. Karena ambo tahu bagaimana hina, bagaimana susahnya dia orang miskin. Nah itu tekad ambo dari dulunya itu. Karena ambo menyaksikan keluarga ambo sendiri yang susah. Kami di rumah gadang pada tuh. Kami 8 orang, 2 balai. Nggak punya kamar seorang lah. Amak sih di kamar seorang. Awak di luar lapik rotan sih. Lapik rotan sih kami ya. Selimutnya kain sarung cik seorang tuh. Makan seadanya kami. Bahkan kurang ya. Makanya adik ambo bersalah meninggal itu kena busung lapar. Kalau orang istilahnya kini stunting. Nah itulah yang menjadikan tekad ambo. Ya alhamdulillah. Tekad ambo dari awal itu saya ingin keluarga saya bangkit. Makanya ambo niat karajo tuh untuk meringankan orang tua. Khususnya emak ambo gitu. Luar biasa Baby. Makanya alhamdulillah sebelum almarhumah pergi dipanggil Allah, saya masih sempat tanya. Bahkan sebelum saya nikah, saya tanya ke orang tua saya, alai mak, apa yang mak inginkan lagi? Sebelum menikah ingin menyenangkan orang tua sampai apa dulu? Ambo punya prinsip sebelum awak kawin orang lain, kawin orang tua dulu. Ambo ingin berbakti untuk ibu ambo. Makanya ambo tanya ke mak dulu. Alai mak, tahun 90 ambo pulang, amak ngecehan lah cukup lah. Udah masanya untuk kamu. Sekarang 1 tahun ini kamu kumpulin duit, persiapan untuk kamu nikah. Kamu belajar
Nanti kalau kamu nggak punya cadangan, masa kamu belajar taruh? Iya, iya. Nah, udah cukup lah 5 tahun kami bantu kami. Dan karena memang setiap tahun saya kirim semua duit, Pak. Iya, iya, iya. Jadi dari mulai Belajar Karajo sampai tahun 90-an itu saya kirim terus 5 semua. tahun ya. Akhirnya tahun 91 Ambo pulang, orang tua mengizinkan Ambo menikah. Tapi harus ada syarat lah. Harus orang kampung. Bukan, kalau dapet. Kalau dapet orang kampung. Kalau dapet carilah orang kampung awak. Sebab Epi balaya. Kalau isi orang luar bilo ke pulang. Ambo balaya kebetulan ada perusahaan Indonesia luar negari taruh. Luar negari taruh. Nah sekali pulang ke Indonesia, nah istri ndaklah orang Singkara doh. Bilo bos jama. Di pasar nama itu aja. Coba cari ya, siapa tahu ada orang suku, orang tu suku lah di awak. Iya, iya. Nah, ya, alhamdulillah lah itu ketemu je Miko kawan pada tu ada. Jodoh ya, jodoh. Jodoh. Iya, iya. Jadi kalau cerita jodoh ini pada tu. Iya. Ambo kadang-kadang nyagalaan orang, nyekecen ambo jauh-jauh balaya keliling dunia. Tapi kawinnya orang kampung berjodoh lah aja. Enggak berjodohan kok. Hari Senin bos wo. Ya, hari Selasa ambo ajak jalan ke Padang. Di Singkara. Oh, basobok di ambo lagi tagak-tagak di muka rumah ambo yang lama. Iya. Nah, beliau ini lewat di depan rumah itu. Ambo bertagak berdua kawan. Iya. Kebetulan sasuku dia dinyo, Jo Miko. Ambo godain. Iya. Laki-laki lebaran waktu lebaran hari pertama. Oh, pas saya di hari lebaran. Hari lebaran. Habis sholat Id kan duduk-duduk. Iya, iya. Habis kamu kunjung keluarga, sore duduk. Lewat Miko. Iya. Ambo godain. Bilangin, "Cewek, cari orang." "Ya udah," katanya. Itu mau kecil ya, anak siapa sih? Dan sebelumnya enggak pernah ketemu. Namanya pun nggak tahu, siapa pun nggak tahu. Enggak tahu. Karena dia masih ketek wala pai merantau. Iya, iya, iya. Habis itu Lizar namanya Gindo kawan tuh. Pak Manambo lewat. Iya. Dia tanya dia Pak Manambo dan mau ganti yang gala datuk tuh. Iya. Ini pekaran angku. Ponakan ini pekaran dek Peterino nya. Ponakan sia tuh nang kuliah di Unan, anaknya Ramon tua nih. Iya. Terus magalak-galak kan. Habis itu angku pulang ke rumah. Suruh aja nenek ambo aja mak. Pengulu. Nah, lalu suruh Epi tadi. Ambo kan dek baru pulang. Alah suruh tadi di pasar menganya. Ini lah menggoda anak di udang lah. Apa ketua nenek ambo? Malu pe anak siapa di godunya? Lihat ketujuh dinyo. Cok cari gitu. Langsung ansel gitu. Langsung. Iya, iya. Dia mau Pak Ambo. Suruh Pak Ambo cari mamak Syan, mamak itu kan tu. Awak dah di pasar tak tahu kan? Iya, iya. Habis itu tak tahu kejadian. Pulangnya sore, Ambo kan do motor. Mau beli motor cek kan. Sore-sore habis mandi, jalan-jalan keliling kampung, pai kawan tadi lihat. Iya. Nah, keliling kampung. Ambo kan baru pulang kampung tu kan ingin cari kampung. Iya, lala mau indak kan mencari apa. Keliling mau ke pai ke SMP sekolah Ambo dulu kan. Pas lewat di situ, Miko sedang nyiram bunga di muka rumahnya. Di muka rumahnya. Terus itu nih kacang juga nih dek kawan ini. Tun tadi nang godaan tadi nah. Iya. Oh, be berhenti. Iya, iya. Itu calik mukanya. Oh iya, mau tahu-tahu. Oh. Sedang mau tahu-tahu itu keluar ibunya Miko. Ibunya Miko. Lalu nyutaponya naipi baru pulang. Iyo gini nih. Di kampung tak boleh mengecek-cek naga di orang. Kalau mengecek ke dalam. Ayolah masuk dalam. Itu masuk ke dalam. Dapat jalan ya. Tahu tak? Lanang Aizulah heboh orang kampung dari Sonja Suyo, lalu heboh orang kampung iyo lah belajar ke rumahnya gitu. Padahal kan tak tahu jalan tu. Tahu di belakang mama-mama lah bercerita sadonya. Nah, ambo tanya Miko, kuliah di mana? Ini gimana? Habis itu besok mau ke mana? Mau ke Padang katanya. Tawarin saya, ada nama laki-laki, ambo tawarin saya, mau enggak saya antar cuma. Nang kece ibunya, udah nggak apa-apa, antar aja deh katanya. Ya udah dia mau juga antarin ke Padang. Nyuruh skripsi waktu itu kan. Skripsi. Nah, pulang dari situ, antarin hari Selasa. Karena hari Selasa itu lon Selasa, Rabu pailah beli. Beli je motor? Enggak. Aja bus, naik bus. Iya, iya. Pulangnya hari Rabu enggak boleh suruh lera. Hari Kamis enggak boleh suruh lera. Rupa ulang lah runding aja sesadonya. Di belakang orang lah alanya selesaian runding kan kayak gitu. Ambo ditanya, "Lai serius?" Ambo. Ambo tanya ke Eko. "Kamu serius?" bilangin. "Serius," katanya. "Kenapa kamu suka saya?" Dia bilang, "Udah gagah," katanya. Sambil cerita-cerita kan. Iya. Saya bilang, "Kamu nggak nyesal? Saya pelaut." Dia bilang, "Insya Allah enggak." Habis itu dia minta waktu 6 bulan mau kuliah lagi kan. Menyelesaikan skripsi. Skripsi ya. Cik Ambo kalau tunggu 6 bulan enggak mungkin. Sebab mohon maaf, Cik Ambo payah Ambo ke Jakarta, Ambo punya pacar lagi Jakarta lah nikah dari Jakarta. Ambo sebenarnya punya pacar waktu itu. Oh di Jakarta. Nyaman ya? Karena jodoh ya. Iya. Kayaknya udah nikah aja lah gitu. Jadi hari Jumat nikah,
Sabtu pesta, Minggu pesta, sore langsung ke Jakarta. Sore langsung Jakarta. ke Jakarta. Ambo kuliah lagi. Mengambil lanjutan sekolah. Lanjutan sekolah. Nah, dia tinggal di situ. Miko Ikut langsung. Ikut langsung. Jadi prosesnya capek ya? di Jakarta nggak tahu mau kemana. Oh, lu cari rumah. Do ciak lah, tapi kia ciak lah do. Tahu nggak Miko nanya? Dah, hok Jakarta di mana katanya kan gitu. Urus sana nggak do, apapun nggak do, om nikah buru-buru. Urus sana kami nggak do, tahu situ dah. Gampang cembo, hotel samanya Jakarta. Apa kata Miko? Dah, hotel udah kan mahal, piti di mana katanya. Iya. Bos saya lihat, hah? Kamu nggak tahu siapa saya? Wah, sombongin luar. Ambo kebetulan mempersiapkan diri, Ambo kecil nggak usah ragu. Insya Allah, Ambo nggak tipe orang nipu do. Ambo nggak akan menyanyiakan orang kampung Ambo. Insya Allah yakinlah, Ambo punya pegangan. Iya. Tuh Ambo ambil tas, nah kok pitiah dua aja. Kali pitiah $1 satas kadang $2 setahun lah, biar gaji lo kumpulan. Kan lapasan orang tua. Iya. Di Ambo di kapal pun berbisnis waktu itu, banyak bisnis. Maaf pada tuh enak nyombong ya. Satu tahe colok gadang itu $1 satu-satunya. Karena Ambo orangnya hemat pada tuh. Kamu nggak suka poya-poya? Ya ada anggapan pelaut Iko di berlabuh Insya Allah, alhamdulillah. Ya. Ambo tidak termasuk yang kayak gitu. Boleh tanya kalau kawan-kawan Ambo pelaut, Ambo tidak suka mabuk-mabuk daripada itu. Iya. Kamu tidak suka, Ambo tidak suka. Ambo tujuan Ambo pelayan hanya satu, mencari piti. Ambo kecil nggak kawan-kawan Ambo. Ambo kemari kok, cari piti. Kalau kerajo di kampung banyak. Emang muke aja do kerajo, tapi piti tidak do. Ambo ke Balawi tidak selama-lamanya. Jadi mangkonya karena tidak ada kegiatan-kegiatan yang kayak gitu selama belai ya, terkumpul lah piti ko, dolar ko, satas gadang, sakoper gadang. Itu pun Ambo tukarkan lah rupiah, sakoper lah pitinya. Luar biasa. Jadi kami tiba di Jakarta, kalau di hotel, langsung besoknya cari tempat kontrakan. Nak mau kos kontrak langsung satu rumah. Ya. Dapat rumah di Tebet. Habis itu besoknya mau cari iklan, beli auto check. Jadi betul-betul dah siap ya, dah siap secara finansial. Ambo beli auto, tahu enggak pada tuh beli auto? Iya. Awal belum pernah auto sama dia. Bacari itu, abo kawan surang nang auto. Beli auto di Kelapa Gading. Di Kelapa Gading itu coba hiduin, maju mundur. 10 menit. Sudah balik tuh? Sudah balik Ambo bawa surang lagi. Baru beraja. Ambo bawa langsung surang. 5 menit Ambo putar-putar rumah orang tuh. Ambo bawa surang lagi. Dalam hati Ambo kapal sih bisa dibawa, masa auto bisa dibawa. Iya. Tapi emang kagok dulu pertama ya. Tapi alhamdulillah selesai. Nah, itulah kehidupan Ambo. Luar biasa. Oke, jadi kapal sampai tahun berapa ini? Sampai berapa tahun? Ambo terakhir di Petronas tahun 96. Berarti pindah ke darat, apa alasan lah? Alasannya karena sudah punya anak dan ingin tidak jauh dari keluarga. Iya. Dan saya tidak mau anak saya perempuan 2 ini jauh dari saya, sehingga anak saya nggak ada yang mendidik. Mengenal bapaknya. Makanya bertekad gitu, kan? saya juga punya modal. Saya cari kerja. Cuman kan pada tuh saya nggak pernah masuk Indonesia. Saya kan nggak mau tahu kerja apa. Iya. Makanya saya cari lowongan kerja jadi asisten manajer aja waktu itu. Gaji saya cuma 1 juta. Padahal gaji saya di Petronas waktu itu $3.800. Sebulan. Di Jakarta asisten manajer gajinya cuma 1 juta. Nggak dapat apapun lagi dah. Nggak ada fasilitas. Saya ambil. Saya ambil. Tujuannya apa? Saya cari pengalaman. Jadi kerja perusahaan ini berhubungan dengan pelabuhan juga. Saya mau tahu apa sih gimana apa proses? sih kegiatannya kayak apa? Deng. 5 bulan Ambo berhenti lah. Dirikan perusahaan? Belum. Ambo cari dulu network supaya Ambo dapat jadi kingmaker dulu. Ada perusahaan orang yang udah mau tutup, kembang kempis. Ambo bikin lamaran, Ambo hidupkan perusahaannya. Ambo pakai nama perusahaannya dengan syarat satu aja. Operasional semua saya, marketing semua saya. Ya kan, keuangan boleh Anda, apa ini semua. Nah, pengalaman kan Lado. Awak Alunado kan network. Iya. Karena awak belai aja selama jaringan di dalam. Dengan jaringan pengalaman Lado, network sedikit 5 bulan kemarin, saya coba rangkul satu semua. Nah, di perusahaan Iko lah saya mulai berkembang. Kenapa? Semua marketing saya, operasional saya,
perusahaan itu rata-rata ke perusahaan luar negara sadonya. Iya. Ambo bagus jago hubungan terus, saya kerja 24 jam bantu apa ini semua perusahaan itu bagus dengan saya semua. Tahunya cuma Captain Happy. Iya. Asal orang bicara ini Captain Happy. Perusahaan itu sudah identik dengan Captain Happy. Country manager Indonesianya orang kita ataupun yang asing, dia taunya Captain Happy. Pokoknya kali ini kerjanya Captain Happy. Iya. Begitu semua sudah firm, running well, 7 bulan kemudian, ambo berhenti. Tahun 97, September 97. Ambo buka perusahaan sendiri. Di bidang sama dengan yang tadi itu, gitu. shipping, service bongkar boring, agensi, dan tracking, trading, dan lain-lain sebagainya. Alhamdulillah. Begitu saya buka perusahaan saya booming semua. Karena semua itu kembali ke saya. Karena dia tahunya mah Captain Happy. Nggak ada yang lain tahu. Iya. Akhirnya semua kembali ke saya. Alhamdulillah semenjak itu. Brandingnya waktu di perusahaan yang lama orang tahunya mah Captain Happy. Personal ya, bukan perusahaannya. Bukan perusahaan. Gitu. Jadi begitu buka semua langganan tadi udah pindah semua. Pantasan luar biasa 97. Saya udah booming. Orang 98 resesi, alhamdulillah saya kaya raya. Ya, dolar apa semua. Karena waktu itu tagihan saya semua dolar. Dan cadangan saya semuanya dolar. Dolar waktu itu dari 2.200, 2.500 sampai 3.500 sampai 14.000. Pas 14.000 saya jual. Dan saya depositokan bunganya 62,5%. Luar biasa. Ada sekitar berapa juta US saya depositokan, jual. Nah, semenjak itu ya udah. Sampai tender terminal, saya ikut tender dapat dari terminal operator. Nah, sampai sekarang. Jadi sampai sekarang masih jalan dan dikelola oleh adik-adik saya dan semua sudah by system. Bahkan kami tracking kami udah ratusan sekarang. Ini ya. Truk di Jakarta, truk yang gede-gede itu. Iya. Jadi ya alhamdulillah perusahaan kami termasuk sampai saat ini alhamdulillah termasuk yang masih dipercaya lah. Iya. Karena kompetensi kerja kita. Kompetensi kerja, profesional anak buah saya dan juga integritas saya menjaga hubungan orang itu. Walaupun saya di sini saya kalau komunikasi dengan orang luar. Setiap ada keluhan mereka, insya Allah pasti akan saya tangani. Bisa diselesaikan. Bisa kita selesaikan dengan baik. Gitu. Jadi makanya kadang-kadang waktu polisiku pada tuh telepon di luar negeri, jawab sebentar ini udah. Luar biasa pemirsa, ya. Perjalanan hidup FPRD Asda luar biasa dan dari katakanlah from zero to hero, ya. Dari tidak ada apa-apanya menjadi seperti sekarang. Dan kalau mau tahu asetnya, lihat aja di internet berapa aset kekayaannya sekarang. Kita lanjutkan dengan bincang-bincang bersama kandidat tentang perpindahan Pak Epi ke dunia politik setelah kopi yang satu ini. Silakan Pak Epi. Di tengah pandemi COVID, genderang pilkada serentak 2020 sudah ditabuh. Bagaimana profil, integritas, visi, misi, dan gagasan para kandidat? Saya, Ferry Arlius, Datuk Sipang. Pak Epi, ini kan di dunia usaha udah eksis lah ya dengan apa pencapaian secara finansialnya seperti itu, perusahaan udah berkembang bagus. Nah tiba-tiba Pak Epi masuk ke jalur politik, ya kan? Nah ini saya kira suatu perpindahan yang luar biasa gitu. Banyak orang terutama pengusaha-pengusaha malah hendak mau ke politik ini karena cari uang ini udah enak ini ini ngapain politik. Banyak intrik-intrik, banyak ini. Nah, kenapa ini Pak Epi mau terjun ke dunia politik? Ini banyak juga yang nanya sama saya nih pada tuh. Ya. Bukankah enak hidup santai jadi pengusaha, ketemu orang semuanya berdasi, ke luar negeri ketemu klien. Iya. Memang iya enak.
Cuman ya saya nggak tahu. Pada satu saat tahun 2003, saya lagi main golf. Nah, kebetulan di depan saya itu ada anggota DPR yang main. Nah, kami pengusaha-pengusaha waktu itu saya dengan kawan-kawan, kalau nggak salah orang Singapura ya. Iya. Dan juga ada orang-orang sini, beberapa orang orang-orang perusahaan. Nah, waktu bola kita melampaui orang itu kan negur. Oh gitu, iya. Dia anggota DPR ini marah-marah dia. Oh, arogan juga rupanya. Ya. Lalu ya kita datangin, kita bilangin, nah kawan-kawan ini kan pelaut semua, sempat ribut juga, ya kan. Oh, jadi kelompoknya PIP yang teman-teman pelaut ini kan? Iya. Oh gitu. Orang-orang perusahaan pelayaran semua. Pelayaran semua. Orang pelabuhan semua. Jadi dia ini kan, akhirnya dia bicaranya, akhirnya ya sudah kita ini kan, ya namanya kita udah profesional, waktu itu berdekat sebentar aja. Iya, iya. Habis itu setelah selesai main, kita di clubhouse. Iya. Nah, itu tempat duduk ini clubhouse namanya gini. Iya, betul. Kita ketemu lagi. Nah, saya ketemu datangin lagi. mereka. Tapi saya dengan baik ngobrol-ngobrol lagi, cerita sama Iya. dia. Dia tanya bapak di mana, jangan cerita. Rupanya dia orang salah satu partai politik. Iya, iya. Nah, ngobrol-ngobrol. Gimana gini. Ya akhirnya kami akrab. Janjian, kalau gitu kita besok sama-sama golf lah. Oh ya udah, ayo. Udah terbangun silaturahmi chemistry-nya Jadi ya. awalnya memang seperti itu. Akhirnya udah hari Sabtu waktu itu kita main sama, kita cerita. Begitu 1 bulan kalau nggak salah, beberapa kali kami main. Dia tahu saya tahu dia. Akhirnya ya diajak saya. Diajak untuk masuk ke partai. Nah, kebetulan ada waktu itu tokoh salah satu partai lagi membuat underbow partai, namanya LKPP, Lembaga Kemitraan Pengusaha dan Pekerja. Iya, iya. Nah, saya diundang. Nah, diikut mereka saya nyumbang juga bikin acaranya di Hotel Shangri-La. Iya, iya. Sebagai profesional Iya, di pekerjaan ya diundang. Gitu. Akhirnya waktu itu pemilihan anggota saya ditaruh di Bendara Umum seluruh Indonesia. Iya, iya. Nah, saya ditugaskan untuk mengelola Sumatera. Akhirnya saya coba mengenal politik itu kayak apa. Cuman banyak kawan-kawan saya nyarankan kalau di partai itu antriannya panjang katanya. Iya. Carilah partai yang lain yang antriannya pendek. Iya, iya, iya. Artinya apanya ya? Yang kadernya nggak banyak. Iya, iya. Akhirnya waktu itu ya saya disarankan masuk ke P3. P3. Akhirnya saya masuk P3. Saya besarkan P3. Iya, akhirnya saya jadi anggota DPR. Jadi anggota DPR. 2004 itu di Jakarta nggak ada yang orangnya tahu. Saya waktu itu masih nomor urut deh Pak. Masih nomor urut. Masih nomor urut. Dan itu pasti DPP semua. Yang pasti pengurus harian. Iya. Pasti pengurus harian DPP semua. Pasti petinggi-petinggi partai semua yang nomor 1. Yang dikasih kan terbatas tempat ya. Ya. Dan biasanya kalau udah nomor urut itu nomor 1 insya Allah kan jadi. Jadi, ya. Jadi perjuangan saya alot untuk mendapatkan nomor 1 Pak. Saya baru masuk ke partai, ya kan? Baru bahkan eksis. Pengurus di Sumatera Barat ini ketua wilayahnya Pak Barudin nggak suka dengan saya. Iya, iya. Macam-macam cara untuk ngabisin saya. Usulan dari Sumatera Barat saya nomor urut 7 Pak. Tapi sampai di pusat jadi di nomor 1. Ya. Waktu itu nomor 1-nya Pak Zulkarnain. Pak Zulkarnain. Orang Bukilangan. Ya, nomor 2-nya apa namanya Datuk Kuning siapalah. Iya, nomor 7 saya dikirim sama Pak. Nomor 7. Tapi di Jakarta dibalik. Iya. Saya nomor 2 waktu itu. Nomor 2. Nomor 1-nya Imron Pangkapi. Dia ketua OKK. Dan orang dekatnya Pak Amzahas. Iya, iya. Jadi memang untuk DPR RI itu nomor urut itu pasti orang DPP semua. Pasti DPP. Nggak ada orang daerah yang dianggap. Iya, iya. Nah, karena saya pergaulan saya waktu saya cepat gaul, dekat dengan sekjen, dekat dengan ketua umum. Cuma ketua umum kan Pak Amzahas wakil presiden. Iya, iya. Belum sampai radar saya ke sana. Yang lain-lain semuanya udah. Lain sudah. Udah semua di DPP itu begitu saya masuk orang dah siap Pak Kapten, semua manggil saya Pak Kapten. Iya. Ya insya Allah lah kita kan ada sesuatu ya yang bisa kita ini. Kita kan mandiri, kita punya pengusaha. Kompetensi dan integritas kita lihatkan orang jadi respect juga. Iya. Gitu kan? Jadi semua di DPP itu walaupun saya belum pengurus, orang semua ada respect ke saya. Sudah respect ya. Nah akhirnya waktu itu saya dikasih nomor 2. Pak Amzah nggak mau nomor 1. Semua orang inginkan saya nomor 1. Iya, iya. Ini ada yang berempakapi orang ini. Semua orang tahu yang berempakapi. Seluruh Indonesia di P3 itu tahu sampai sekarang dia tokoh inti di P3. Iya betul. Alhamdulillah nggak tahu saya macam mana.
dia mau mundur tapi kan nggak bisa. Kalau dia mundur penggantian harus nomor satu lagi. Itu peraturannya KPU. Coba lihat tahun 2004. Bang Emron bilang sama saya, udahlah Dinda, saya mundur. Ya, nggak apa-apa. Tapi kamu tetap nomor 2 juga. Pengganti saya nomor urut 1 juga. Pusing. Akhirnya kami tim inti pengacara runding. Gimana caranya? Sampai konsultasi ke KPU. Gimana caranya supaya ini kan? Syaratnya ya harus korban partai apa? Nanti pada last minute perubahan nggak boleh lagi dirubah. Baru masuk ini surat bukan perubahan. Enggak. Syaratnya hanya satu. Pak Emron syarat-syaratnya tidak lengkap. Baru nomor urut buah naik ke atas. Syaratnya waktu itu kan 8 kita. Cuma 7 anggota calon DPR yang jadi gitu. Nah, DPP mau ngambil risiko itu. Pak Emronnya juga mau. Ya kan? Iya, Pak Emron mau ngalah. Ya udah dia bilangin. Jadi pas ngantarin terakhir itu, saya masih ingat itu, nggak boleh dirubah lagi. Udah dari jam 10 dari rumah Pak Hamzah. Pak Hamzah udah tangan semua. Sekjen Pak Yunus udah tangan semua dengan kami ini itu. Saya belum bisa masuk ke ruang wapres lagi kan. Masih anak bawang. Tapi di DPP saya nunggu. Sampai di DPP tok dan ini semua. Menyerahkannya kita habis maghrib. Biasanya yang diterima KPU itu 5 orang, 2 orang pengangkat. Ketua DPP 1, ketua umum, waktu Pak Limarwan, Sekjen, kepala sekretariat, 2 orang anak buah tukang angkat. Nah, saya bagian tukang angkat, Pak. Biar bisa masuk dalam. Biar saya bisa masuk ke dalam. Nah, kami udah atur strategi. Jadi yang punya Sumbar nih, udah di atas, di seluruh Sumatera Barat, kan ini satu. Saya udah taruh kotak sendiri itu. Dia kasih tahu waktu itu. Yang lainnya boleh pulang, saya tetap jaga itu. Yang kotak satu ini aja. Begitu jam 12 malam, Pak Yunus bilang, udah, wih, ambil. Saya ambil berkahnya Emron tadi. Berkahnya dia, saya ambil semua berkahnya, tinggalin beberapa doang. Artinya nggak lengkap dia. Nggak lengkap. Nah, habis itu kita tinggalin. Jam 12 malam kan dibuka. Tahu-taunya Emron nggak cukup, yo. Pagi-pagi Pak Hamzah marah-marah. Tapi PRD udah langsung otomatis naik nomor 1. Otomatis ya, karena yang nomor 1 tidak memenuhi syarat. Tidak lengkap. Otomatis nomor 2 naik. Nomor 2 naik. Nomor 2 naik. Tidak ada penggantian. Tidak ada penggantian. Berarti begitu naik dari mana? Jadi cuma 7 calegnya dari P3. Itulah akhirnya dapat duduk. Jadi perjuangannya alot pada itu. Jadi politiknya udah kelas tinggi juga. Baru masuk. Dapat tempat yang yang sebetulnya cukup bagi orang baru itu sangat luar biasa gitu kan. Sangat luar biasa. Dalam seperti itu kan ada artinya yang mengalah atau mau mengorbankan diri demi Pak Epi yang bisa eksis ke atas. Luar biasa. Ya, alhamdulillah semua itu takdir Allah, kadarullah semuanya. Kadarullah. Nah, disitulah melalui perjuangan yang cukup alot, matang, dan memang ini semua, alhamdulillah ya saya dibukakan oleh Allah jalan saya. Dan dalam aktivitasnya juga sebagai anggota DPR, alhamdulillah saya 3 periode berturut-turut ya. Masyarakat ya. Itu buktinya bahwa artinya setelah duduk itu memang kembali ke masyarakat, sehingganya dari masyarakat juga direspek lagi untuk melanjutkan ke periode berikutnya. 3 periode saya berturut-turut dan saya selalu mewakili Solo. Di Solo selalu saya terbanyak dan enak lagi pada tuh, alhamdulillah. Saya kemarin udah mau pensiun karena P3 pecah. Dan saya udah nggak mau diajak. Emron ngajak saya, Romi ngajak saya, Suharto ngajak saya, semua saya udah nggak mau. Saya nggak mau berpolitik lagi. Saya udah mau istirahat, saya mau pensiun, saya mau jadi pengusaha aja. Cuman last minute kemarin saya diajak oleh Pak Zulkifli Hasan. Beliau mungkin tahu kalau saya kan itu. Beliau yang ngajak saya. Ayo gabung dengan PAN bersama-sama dengan kita. Nah, saya katakan saya tidak mau caleg. Tapi anak saya bisa caleg gantikan saya di sini. Nah, akhirnya anak saya yang caleg di sini. Waktu itu saya dipaksa juga caleg, saya mau Jakarta Utara. Tapi karena ada Pak Haji Lulung yang mau juga masuk, saya rayu masuk ke PAN juga. Akhirnya saya kasih lagi ke dia. Saya bilang, Haji Lulung. Jakarta Utara. Padahal itu basis saya. Karyawan saya ribuan di situ. Dan keluarga saya banyak di Priok. Tapi karena Haji Lulung mau, dan saya memang udah nggak minat lagi di DPR. Akhirnya udah ambil aja. Akhirnya setelah ini kan, ketua umum minta kapten, saya dipanggil kapten. Bantulah, maju aja di selatan. Saya bilang, saya udah nggak nyaman lagi, udah ini saya udah bosan saya bilang. Udah pokok bantu cari suara aja. Akhirnya saya maju juga
Tapi hanya sekedar untuk mencari suara aja. Tapi saya katakan, saya kalau terpilih pun jangan siapkan nomor 2-nya, saya nggak mau lagi sebenarnya. Iya, iya. Nah, akhirnya Jadi maju tetapi tidak dengan spirit yang untuk pengen duduk di DPR, bukan itu ya. mohon maaf, saya udah nggak ini ya. Udah 3 periode. 3 periode udah. 15 tahun Pak ya, Iya. 15 tahun. Iya. Dan saya hanya bilang anak saya lah, saya ungkapkan. Kebetulan saya tanya Atari, dia mau, Iya. ya udah caleg dia. Nah, alhamdulillah saya terima kasih kepada masyarakat Sumatera Barat, warga Solok, Sijunjung, Damas Raya, Tanah Datar, Pesisir, Kota Padang. Alhamdulillah terima kasih semuanya. Walaupun anak saya masih baru, masih kecil, tapi masih dipercaya. Iya. Dan saya bangga sekali. Iya, Dan saya senang sekali. Saya merasa berhutang budi kepada masyarakat Sumatera Barat ini, yang begitu mempercayakan kepada saya. Terlepas apa omongan orang, tapi di lubuk hati saya yang paling dalam, saya mengucapkan terima kasih. Lebih khusus lagi pada masyarakat Kabupaten Solok. Iya. Dan inilah Pak Datuk, karena rasa terima kasih saya buat masyarakat Kabupaten Solok ini. Makanya kemarin waktu kita di Jakarta, di Padang kemarin, kita diskusi juga dengan tokoh-tokoh. Ya, bagaimana ini nih? Kan saya katakan saya tidak mau ini. Cuman setelah saya pikir-pikir panjang, urunding dengan anak saya, toh saya mau di kampung juga. Ya itulah Pak Epi, jadi ada semacam pertanyaan. Bagi saya juga Pak Epi rencana udah mau mundur, meninggalkan politik dengan segala hiruk pikuk dan triki-trikinya gitu kan. Nah tahu-tahu maju lagi untuk waktu itu entah jadi gubernur, entah jadi tapi sepertinya mau maju lagi gitu. Nah ini yang saya perlu tahu ini gimana cerita di dalamnya sebetulnya ini kok balik lagi gitu. Ya, saya masih ingat beberapa bulan yang lalu ya, kita diskusi ya di Labuan Ombak ya. Labuan Ombak ya. Yang beberapa tokoh Sumbar kan, termasuk Pemret semua kan. Iya, iya, iya. Setelah itu saya berpikir, runding dengan keluarga. Kebetulan anak saya kan ada yang kuliah di Italia. Saya pergi ke Italia, tenangkan pikiran dengan istri saya, tanya sama anak saya, gimana? Anak saya mengatakan nggak usah lagi lah ya, cukup lah. Akhirnya ya udah nggak usah. Begitu saya pulang ke sini, saya konsentrasi membenahi Cinangki. Membenahi Cinangki, iya. Setelah saya sampai di sini, saya kan di rumah juga. Saya coba ngundang-undang wali-wali negari ini. Saya diskusi, karena saya kebiasaan saya pada tuh, waktu saya masih anggota DPR, saya suka ngundang wali-wali negari, tokoh-tokoh ini ke rumah saya. Kita biasa diskusi, kumpul-kumpul gitu kan. Iya. Nah, kalau ndak ada suasana itu seperti ada yang hilang. Ada yang hilang. Jadi enak kumpul-kumpul. Waktu itu saya coba di rumah saya dulu. Saya minta ketua forum, saya bilang saya kangen nih ngobrol-ngobrol sama Pak Wali, tokoh-tokoh di rumah saya, yuk makan-makan. Mereka pada datang, diskusi gini-gini ininya. Lalu ada nyeletuk, Pak, kalau begitu Bapak kan mau di kampung juga, kenapa nggak maju jadi bupati? Saya ketawa gitu. Dia bupati sebenarnya. Terlalu jauh turunnya, tiga kali DPR, pengalaman nasional, sudah perusahaan swasta dan lain-lain, tentu turun ke level bupati. Awalnya saya ketawa aja. Habis itu setelah istri saya bilang ya, kita kan sudah tua. Kalau kita mau di kampung, ya kan, ya apa salahnya ngabdi untuk orang kampung. Nah saya pikir juga ngabdi, pengabdian. Setelah lama saya kepikir, saya berdoa kepada Allah mana yang terbaik. Lalu saya timbul keinginan, saya undang wali-wali negari ini sebanyak, kita data 50-an wali negari. 50 dari 74 nagari di Kabupaten Solok. Alhamdulillah yang datang tuh 62. 62 orang. 50-an kita undang, 62 datang dengan tokoh-tokohnya. Di sini. Saya tanya sama mereka. Rata-rata semuanya mereka mengharapkan mau saya membangun kampung Solok ini. Tolonglah Pak, kami butuh orang-orang yang tegas seperti Bapak. Orang yang punya pergaulan luas seperti Bapak. Orang yang punya integritas dan orang yang punya pengalaman yang luas seperti Bapak. Lalu pegawai-pegawai itu yang tokoh itu datang kepada di sini. Diberikan saya data-data statistik semua Pak pada itu. Data fakta angka apa yang terjadi dengan Kabupaten Solok pada saat ini. Memberikan data kepada saya. Yang pertama tingkat stunting pada itu. Stunting itu adalah bayi yang lahir kurang gizi. Menurut data mereka di Kabupaten Solok 18 sampai 22 bayi lahir dari 100 itu stunting. 22% berarti. Dan kita nomor 2 di Sumatera Barat.
Yang di atas kita cuma Pasaman. Bahkan Mentawai jauh lebih bagus. Lebih bagus. Iya. Lebih kecil angka Lebih stuntingnya. kecil angka stuntingnya. Iya, iya. Masalah ekonomi, kita pendapatan kita itu paling rendah di Sumatera Barat. Bahkan Mentawai lebih bagus daripada kita. Lebih bagus lagi Mentawai Iya. daripada Sabah. Dan mengenai pendidikan, menurut data mereka, tahun sekarang kita cuma 8,2 tingkat pendidikan kita per tahun. Berarti kita cuma derajatnya SMP, kelas 2. Tahun 2 ya, 8,2 berarti kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Sedangkan Sumatera Barat udah 15 tahun pendidikan sama tamat SMA. Iya kan? Iya, iya. Masih tertinggal. Agama kemarin men-TPQ kita ranking 17 juga. Iya, iya. Setelah saya pelajarin ya, saya panjang pemikirannya. Di dalam batin saya, apakah saya mau kerja lagi, atau saya biarkan saja saya tidur-tidur aja di Cinangkit menikmatin sisa hidup saya. Iya, iya. Lalu suatu malam saya terbangun. Saya di situ melihat, ya, di dalam mimpi saya, seolah saya berada di sebuah tempat yang asing. Dan saya kayaknya dipanggil-panggil orang untuk minta tolong. Iya, iya, di suatu tempat yang rasanya asing, kita tidak kenal. Terus ada suara orang minta tolong. Minta tolong kepada iya, saya. Iya. Kayaknya orang itu butuh sekali pertolongan. Lalu saya terbangun malam itu. Dan saya merenung apa arti ininya semua. Lalu saya kumpulkan keluarga, saya ini kan. Nah, istri saya yang ngotot, udahlah kita mau di kampung, maju aja lah Bupati. Iya, iya. Kita tinggal di kampung, kita bangun, kita nggak cari uang. Ngabisin uang malah. Lalu saya tanya ke wali negari, saya undang beberapa wali negari ke sini. Saya bilang, wali negari beberapa orang datang, sekitar 20 wali negari tokoh-tokoh yang dekat yang saya datang. Lalu dia sarankan, Pak Epi kalau kurang yakin dukungan kami, saya akan menguruskan semua wali negari yang datang. Kami undang waktu itu 60 wali negari datang. Saya tertulis. Yang datang 71 wali negari. 71 dari 74. Satu yang tidak datang, yaitu peninjauan. Tapi bikin WA ke saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dia tidak bisa hadir, tetapi dia mendukung. Dan utusannya banyak datang ke sini. Iya, iya. Berarti 72. Dan semua mereka mendukung saya. Iya, iya. Dan disitulah diputuskan saya harus maju. Dan wakilnya diserahkan kepada saya. Nah, saya kira banyak pertimbangan. Nah, disitulah Pak Datuk. Iya, akhirnya saya maju. Insya Allah, sesuai dengan tagline saya, maju untuk pengabdian, membangkit batang terandam, ingin menjadikan Kabupaten Solok sebagai kabupaten terbaik di Sumatera Barat. Ini cita-cita dalam kehidupan saya. Jadi Insya Allah, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai cita-cita saya itu. Itu yang akan saya Jadi lakukan. visinya membangkit batang terandam. Dasarnya karena keadaan yang berdasarkan data dan statistik yang ada pada saat ini, maka ini harus di-up ke atas. Kemudian menjadikan Kabupaten Solok kabupaten terbaik di Sumatera Barat. Kabupaten terbaik di Sumatera Barat. Ya. Berarti bupati-bupati lain kalah sama Pak Epi. Insya Allah. Itu tekad saya. Cita-cita kan boleh, Pak. Punya pengalaman yang inilah ya, karena untuk di pemerintahan tentu kita tidak terlepas daripada DPR juga bagaimana aturan apanya itu semua. Dan Pak Epi sudah berada di lingkaran itu dulunya, rasanya akan lebih mudah mengakses sumber daya yang ada. Tapi sumber daya ini kan beda nih Pak Epi. Kalau di perusahaan sumber SDM-nya ini kan udah ini nih bisa dikatakan qualified gitu, profesional. Sementara SDM yang di pemerintahan, nah itu kan tidak seperti di swasta ini. Yakin Pak Epi ini bawa gerbongnya ini bisa maju ke depan? Pak Datuk, Insya Allah ya, saya dulunya juga nggak ada apa-apanya. Manusia itu semuanya sama Pak Datuk. Allah bisa karena biasa. Saya yakin pegawai-pegawai di Solo ini bagus-bagus. Cuman mungkin mereka belum diberi kesempatan untuk mengeluarkan bakat alami mereka. Karena kita tahu selama ini tidak dipancing dia untuk berkreasi dan berkarya. Namanya manajer, saya tekankan ke perusahaan saya, manajer artinya memanage orang lain kerja untuk kita. Itu manajer yang baik. Itu ilmu manajer yang saya ajarkan kepada mereka nanti semua. Bagaimana kita memancing integritas mereka, kecintaan mereka dengan memompa
kapasitas dan kapabilitas yang ada pada diri mereka itu. Makanya berikan segala sesuatunya itu sesuai dengan apa yang mereka miliki. Jabatan yang didapatkan itu harus sesuai dengan background ilmunya dan kemampuannya sendiri. Jangan guru ditaruh jadi camat, jadi kepala dinas taruh orang kesehatan, ini kan nggak mungkin. Makanya right mind and the right place. Tapi the leader harus tegas. Jangan gara-gara si anu gua menekan, gitu jabatan itu. Atau kadang-kadang aku nyembo mantan pitih ke rumah sekian, dapat jabatan. Kalau itu dilakukan hancur Solo. Jadi pada intinya SDM itu saya kira karena umumnya kan sarjana. Pada tuh orang itu semua udah profesional semua. Saya yakin. Asahnya aja lagi. Nah itu makanya saya senang juga ketemu pada tuh. Pada tuh kan dekan dari Universitas Pertanian. Saya punya cita-cita pada tuh membangkit Batang Terendam. Visi dan misi saya. Misi saya adalah menjadikan Kabupaten Solo menjadi kabupaten terbaik. Apa visinya? Apa langkahnya? Langkah yang pertama, karena saya backgroundnya adalah pengusaha, saya ingin ekonomi rakyat ini bangkit. Yang pertama, ekonomi rakyat bangkit itu, kita apa yang ada di sini? Kita lihat lingkungan apa yang ada. Oke, makanya kunci utamanya untuk semua adalah infrastruktur pada tuh. Ya, makanya saya akan benahi infrastruktur. Saya sudah data. Berapa sih APBD Kabupaten Solo? Berapa biaya rutin kalian? Berapa biaya belanja barang? Dan berapa belanja modal? Nah, saya sudah pelajarin ada sekitar 400 miliar, 300 sampai 400 miliar, itu bisa dipakai belanja modal. Nah, saya tanya kemarin, apa yang Anda lakukan untuk 400 miliar ini? Dan saya tanya yang paling ngeri, nggak ada pembangunan. Jalan semuanya hancur. Orang mau ke sawah, irigasinya nggak ada. Tanah hujan semuanya. Bibit nggak jelas. Yang paling saya sayangkan, ingat ya. Pupuk yang sudah diberikan oleh pemerintah, pupuk subsidi, justru hilang dan lenyap dimainkan oleh orang-orang tertentu. Nah, makanya saya sudah berkali-kali bicara sama Pak Kapolres. Saya ikut di Komisi 6, pupuk itu jatahnya setiap kabupaten itu sudah ada. Berdasarkan jumlah luas pertanian, berdasarkan jumlah kelompok tani, kebutuhan mereka sudah dihitung. Tetapi kenapa di Solo pupuk langka? Bahkan sekarang nggak ada. Kalaupun ada, nyuri-nyuri, harganya dua kali lipat. Dan saya sudah mempelajari bahwa pupuk itu diberikan oleh pemerintah pusat, ditunjuk BUMN sebagai distributor. Penyedia dan distributornya. BUMN itu menunjuk cabangnya di setiap kabupaten kota melalui provinsi. Di provinsi, jatah masing-masing kabupaten itu diserahkan kepada bupati, wali kota untuk menunjuk distributor. Distributor ini swasta. Distributor inilah yang dapat DO kemana mereka berikan. Dan saya sudah mempelajari. Ini triknya bisnis. Harga pupuk subsidi dengan pupuk normal itu harganya 4 kali lipat, 5 kali lipat. Tinggi sekali bedanya. Jauh sekali bedanya. Pupuk subsidi dengan pupuk kelapa sawit, industri, perkebunan, itu jauh sekali bedanya. Makanya dengan tingkat diskrepensi harga ini distributor ini bisa punya pemikiran ini. Tapi kita kena nuduh ya. Allahu alam ya. Tapi tugas kepolisian untuk menyelidikan ini. Kalau sebab kelangkaan pupuk itu ada dua kemungkinan pada itu. Yang pertama, kami sudah berbicara di DPR. Kelangkaan terjadi yang pertama disebabkan penambahan luas lahan pertanian yang sangat luar biasa signifikan. Karena semua mereka mau jadi petani semua. Mungkin nggak terjadi di Solo seperti ini. Rasanya untuk nambah areal aja sudah susah sekarang, cetak sawah baru atau apa terbatas lahannya. Bahkan sekarang lawan sawah jadiin rumah orang. Malah kalau secara statistik luas areal sawah dari tahun ke tahun itu makin berkurang. Berarti nggak mungkin kan berarti. Kemungkinan yang kedua, kemungkinan kedua adalah permainan oleh distributor. Iya kan? Permen distributor ini saya bisa dijual atau diumpatin dulu. Dikasih ke orang-orang dia, distributor kecil-kecil. Dia nggak jual, kata habis. Nanti kalau orang mendesak juga, kalau harga sekian mau nggak beli. Nah ini yang terjadi di Kabupaten Solo sekarang ini. Tanya sama peternak tani, pupuk nggak do. Tapi kalau Pak mau carian dulu, tapi harga sekian. Yang harganya normalnya 150 bisa jadi 400 sekarang. Karena butuh orang beli juga. Nah penjualnya orang itu juga. Nah, makanya saya bicara sama Pak Polisi, tolong tanya siapa distributor pupuk di Sumatera Barat, di Kabupaten Solo ini. Yang amat saya sayangkan itu termasuk tokoh Pak, yang menggembor-gemborkan bahwa dia ininya. Nah, jangan sampai question mark ya, jangan sampai maling teriak maling. Itu yang saya harapkan. Makanya saya minta kelompok tani ini datangin distributor pupuk itu. Kemana pupuknya? Karena pemerintah sudah berikan kepada kita. Nah, insya Allah pada tuh. Saya berjanji demi Allah. Kalau seandainya memang kita yang memimpin ini,
Kelangkaan pupuk ini nggak akan ada nanti. Nggak akan ada. Karena saya akan menjadikannya kepada BUMD pada tuh. Oh, Saya akan bentuk BUMD, mengelola, kan ada keuntungannya. Betul. Margin keuntungan itu BUMD, dapat untuk PAD. Iya. Dan di daerah-daerah itu boleh sub-sub yang kecil-kecil, atau saya serahkan kepada Bumnak nantinya. Bumnak, iya. Iya. Nah, sehingga pemberdayaan. Kalau langkah pupuk negari itu, masyarakat negari bisa cari ke Bumnak kemana ini kan? Iya, Bumnaknya ada. Ada. Ya, ini. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, jadi infrastruktur kita benahi semua. Dan saya sudah mendata, minta kepada kawan. Kebetulan pada tuh ya, saya ngelihat dari orang-orang itu, kayaknya pegawai-pegawai di Solo ini pintar-pintar. Dan ada orang, saudara saya minta tolong kepada tolong didata asetnya tanah-tanah yang ada di Kabupaten Solo, saya bilang. Ditanya kepada saya, untuk apa Pak? Saya bilang, apabila saya menemukan, nanti kalau ada aset tanah yang bagus, seperti di Aripan ini ada, saya akan buatkan pusat pembibitan Kabupaten Solo. Bibitnya unggul, diberikan gratis kepada masyarakat. Sehingga target saya nggak one village, one product. One kecamatan, one product. One product. Kecamatan 10 Singkara ini, apa yang cocok, kita bibitkan. Nanti saya bentuk kelompok tani yang baru, ya kan? Kita data ulang semua. Kita data nih tanah ini siapa yang punya. Lalu kita minta mereka menunjukkan kesungguhannya, coba gali lubang. Saya minta tim ahli di pertanian. Saya minta tolong kepada Datuk nanti ini. Saya akan mengundang orang-orang yang berkompeten di Universitas Andalas ini dari semua bidang. Bagaimana untuk terjun di sini, bahkan untuk kepala dinas saya minta juga dukungan dari universitas ini semua. Karena saya maunya orang yang betul-betul profesional. Saya kira mungkin dari perguruan tinggi tidak hanya Universitas Andalas, termasuk UNP, semua dan lain-lain. Saya dengan ini Pak Epi meinikan kawan-kawan itu sekarang memang untuk balikkan nagari. Jadi pilih satu nagari untuk menjadi apa namanya binaannya, ya kan? Nah, saya tempatkan dia sebagai staf ahli nagari. Jadi saya ini amoko staf ahli nagari Pasir Laweh di Pelupua, Pak. Iya kan? Ambo nak nio jadi staf ahli bupati dan staf ahli nagari saja. Tapi ya kan? Karena kita minta kawan-kawan di universitas untuk ikut terjun nanti, tidak hanya di Solo tapi untuk seluruh Sumatera Barat kita sediakan untuk. Jadi nyambung Pak Epi, silakan nanti Pak Epi ke Pak Rektor, kita bicarakan ini langkah-langkah bagaimana. Begitu Allah mentakdirkan saya menang aja, saya akan datangin semua rektor, saya akan undang secara resmi semua profesional di Sumatera Barat ini. Saya akan undang, kita seminar, saya mohon dukungan, mohon permintaan kepada mereka, bimbingan, dan minta orang-orang yang punya kompetensi untuk membangun Kabupaten Solo ini. Itu yang akan saya lakukan. Saya nggak mampu sendirian. Saya akan libatkan orang-orang yang bagus-bagus itu semua. Jika perlu saya datangin ke rumah mereka. Setelah kita memberikan bibit yang unggul, pupuk subsidi, pelatihan pertanian yang bagus. Nah, pada tuh di Solo ini kita punya produk andalan, yang orang lain belum tentu punya, kecuali Bukit Tinggi dan Padang Panjang. Pusat sayuran. Sayuran mulai dari talang sampai kate itu sayur saduin. Tapi kasihan kita dengan petaninya. Pada dia panen bawang, harganya cuma 6.000, murah. Cabai sampai tidak tambah. Inilah pemikiran saya sekarang. Jadi nanti setelah hasil pertaniannya kita bina semuanya, hasil produknya, saya ingin membuat pusat distribusi sayuran dan buah di Kabupaten Solo. Tujuannya apa? Saya akan mengontrol harga sayuran dan beras Solo ini. Saya akan datang ke Pemda yang ada di luar Sumatera Barat, seperti Riau, Pekanbaru, Batam, Dumai, Palembang, Jakarta. Siap mensuplai. Saya akan bawa contoh produk-produk saya bawa dinas UKM saya akan buat BUMD nanti. Bawa kepala BUMD, saya ketemu dengan mereka bikin MOU. Istilah orang Jakarta, gue punya ini loh. Nah, lu butuh apa dari gue? Iya kan? Kalau lu butuh dari gue, ini gue siapin ini. Apa syarat-syarat sama lo? Nah, gitu istilah kasarnya, orang Betawi bilang. Gue orang Priok soalnya berarti. Nak Priok ini. Nah, jadi bos saya punya ini, apa yang bisa saya bantu dan bagaimana kita sama. Jika perlu saya akan buat juga wakil perdagangan saya di kota-kota itu semua. Setiap tempat yang membutuhkan. Ada. Dan saya akan buat BUMD yang bagus. Nantinya BUMD holding semacam holding dengan perusahaan yang ada di sana itu yang kerjasama. Jadi bisa juga pemerintah dengan pemerintah berusaha B2B, business to business. Dan BUMD ini orang cemehkan nanti BUMD akan rugi. Saya nggak akan 100% milik BUMD. Saya minta juga pengusaha terlibat sahamnya di sini. Oh, jadi masyarakat
yang ikut mau terlibat menanam saham ikut. boleh. Ya, bahkan mereka ada konsultan pengawas, direktur pengawas ada dari mereka. Keuangan diawasin oleh orang yang punya ruang ini. Jadi lebih transparan, lebih terbuka. Dan tidak akan main-main. Profesional betul-betul. Iya, kalau hanya Pemda aja. Pasti akan banyak kongkol-kong. Pemda semuanya rugi. Belairung aja rugi juga katanya, padahal hotel doang kan. Nah, saya nggak mau terjadi itu. Makanya saya mengantisipasi, saya akan undang investor, tapi sahamnya nggak boleh lebih dari 50%. Boleh hanya sekarang 20%. 30%. 30%. Tidak boleh mayoriti. Tidak boleh mayoriti. Mayoriti adalah Pemda. Kalau dia punya saham 30%, dia punya hak direksi di situ. Iya. Dia punya orang ngawasin di situ. Dia punya rasa memiliki. Iya. Dan dia akan ngawasin. Punya hak kontrol. Hak kontrol. Iya. Sehingga dia akan betul-betul profesional perusahaan. Nah gitu. Kan orang mencemeh, alah BUMD nanti akan, oh jangan salah. Kita orang luar yang kontrol. Betul. Saya kira mungkin ya ini satu model yang baru karena belum pernah ada BUMD yang terutama yang di Sumatera Barat ya yang dimiliki oleh orang lain, oleh lain, dan juga pengelolaan secara transparan dan terbuka seperti itu. Nah umumnya sekarang ya bisa dikatakan tidak ada BUMD yang untung, profit lah gitu ya, kecuali mungkin PDAM. Satu lagi pada tuh. Tapi menarik Pak Epi, jadi saya juga berpikir bahwa Pemda itu harus memfasilitasi petani itu dalam bentuk pemasaran. Nah BUMD itu jangan menyaingi usaha yang sudah ada di masyarakat, tapi malah membantu produk masyarakat itu dia yang jualin, ya kan? Kenapa enggak BUMD PEP, kenapa jualnya enggak ke Singapura, enggak ke Malaysia? Atau yang apa itu nanti orang haji masa buahnya apanya dari Thailand semua. Begini gitu. Pak Dato, saya nggak tahu terlalu muluk-muluk dulu. Iya. Saya nggak mau dibilangin gombal. Saya yang mau saya bikin itu yang nyata-nyata dulu. Makanya saya yang nyata, saya udah bicara ketemu dengan perantau Pekanbaru di sini. Perantaunya pulang datang sini ketemu? Iya, ada sekitar 50 orang. Perantau Solo yang ada di Pekanbaru. Mereka minta ketemu dengan saya karena mereka tahu saya mau maju di sini. Lalu dia tanya apa misi saya. Saya jelaskan visi dan misi saya, langsung mereka teriak semua, ini yang kita mau Pak. Bahkan ada salah satu perantau, orang kaya di sana, menjamin akan pertemukan saya dengan wali kota Pekanbaru sekarang ini. Dan dia dekat dengan wali kota, dan dia udah menyiapkan gudang kalau saya. Karena katanya udah disiapin gudang oleh dia. Di Pekanbaru. Dia akan menampung apa semua yang ada di sini. Kita akan buat nanti beras Solo itu terdaftar Pak. Iya. Selama beras Solo ini paling enak, Bapak makan beras Solo ini lauknya nggak enak, berasnya enak Pak. Ternama beras Solo kan Pak. Iya betul. Tapi yang nikmatin bukan orang Solo. Dibawa keluar. Besoknya betul-betul trademarknya beras Solo Pak. Iya. Harganya berbeda dengan beras biasa. Memang harus juga diinin Pak Epi bahwa kita menjamin bahwa dari bibit ini semua itu adalah memang galurnya itu Solo gitu. Bukan dibawa dari lain lalu di Solo gitu kan. Saya akan jaga integritas, jaga. Nilai mutunya itu nanti pasti harus kita jaga. Kita jaga beras Solo itu terdaftar Pak, yang distribusi oleh BUMD kita itu terdaftar. Misalnya PT apa namanya itu, merek PT ini terjamin Pak. Iya. Terjamin berasnya yang kualitas. Dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya, saya punya prinsip anggaran berbasis kebutuhan rakyat. Nah itu yang jadi saya baca tadi visi misinya. Ini apa ini anggaran berbasis kebutuhan rakyat? Iya. Nah selama ini Pak Dato, undang-undang mengatakan bahwa APBN, APBD itu harus atas usulan daripada bidang-bidang di bawah. Makanya kita melaksanakan Musrenbang. Ada Musrenbang Nagari, kecamatan ini kan. Tapi selama ini tidak pernah dilaksanakan, hanya sebagai kamuflasi, hanya sebagai formalitas untuk memenuhi undang-undang. Jarang itu hasil Musrenbang Nagari yang diserahkan oleh PBD. Makanya besok ini nggak boleh lagi seperti itu. Saya akan menerapkan, kalau seandainya ada 500 miliar APBD yang bisa belanja modal untuk Kabupaten Solo, saya jamin itu semuanya masuk ke Nagari. Dengan cara apa? Saya minta semua BPN, Wali Nagari itu rapat betul-betul mengusulkan apa yang dibutuhkan oleh Nagari itu. Karena saya tahu, kebutuhan Nagari Singkara nggak mungkin orang Alahan Panjang yang tahu. Kebutuhan orang Alahan Panjang nggak mungkin orang Singkara yang tahu. Nggak akan mungkin kebutuhan Nagari Aripan ini kepala dinas saya bukan orang yang tahu. Justru yang tahu apa yang dibutuhkan masyarakat Nagari itu adalah masyarakat Nagari itu sendiri. Untuk mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat itu, itulah gunanya Musrenbang. Makanya nanti prinsipnya saya itu musyawarah jorong, musyawarah Nagari.
musyawarah kecamatan, saya instruksikan semua dinas hadir di waktu musyawarah kecamatan. Dipimpin oleh camat, semua dinas mulai dikasih kabaknya setidaknya itu hadir di situ. Mereka mencatat usulan nagari ini, usulan ini semua. Begitu terakomodir semuanya, waktu rapat di Kayuaro, di kabupaten, saya yang mimpin, ya kan, dirapatkan semua, sekda, wakil bupati, semua kepala dinas, semua kabak hadir semuanya. Lalu saya minta camat memaparkan semua usulan di kecamatan mereka. Lalu di situ saya minta mereka mau milah-milah mana yang bisa dibawa ke pusat, mana yang tanggung jawab provinsi, dan mana yang tanggung jawab kabupaten. Setelah kita tahu mana yang tanggung jawab kabupaten, saya cari skala prioritas. Karena anggaran kita kan terbatas, Pak. Terbatas, ya, betul. Contohnya, Nagari Aripan mengusulkan apa? Banyak kan? Skala prioritasnya apa ini? Setelah saya temui skala prioritas untuk semua nagari, baru saya itu mencukupi nggak anggaran kita ini. Setelah itu kita prinsip mana yang telah ini kan, baru saya lihat, oh nagari ini mengusulkan ini, saya kirim tim ahli sana. Dengan anggaran sekian miliar di nagari ini, apa outcome untuk masyarakat? Betul. Apakah ini hanya usulan wali nagari, atau hanya usulan BPA, atau hanya usulan seorang nitip-nitip ini? Atau memang dampak positif banyak untuk masyarakat? Setelah tim ahli dan matang ini membantu masyarakat, baru itu kita laksanakan. Dan nanti saya Pak Ratu, nggak akan ada proyek-proyek yang miliar-miliaran. Pecah kecil-kecil. Pecah kecil-kecil semuanya. Dan anggaran di nagari saya kasih 5 miliar nagari ini, saya harapkan orang nagari itu yang kerja. Kalau bisa malah kalau boleh melalui undang-undang, saya akan bicara sama itu saya akan jadikan PL semua. 200 juta semua. Tetapi yang kerja adalah masyarakat nagari itu, jorong itu yang kerja semua. Saya minta mereka supaya apa? Nagari pemudanya itu ada kegiatannya mereka. Dikasih jorong ini misalkan duit 200 juta. Jalan di sini, dikerjakan oleh anak-anak muda di situ, ya kan? Dan bahannya beli di situ, duit berputar di situ, sehingga duit berputar itu negara itu semua. Dan kalau saya katakan 500 miliar satu tahun, duit 500 miliar itu berputar di Kabupaten Solok pada itu. Nggak ada PT-PT di luar, nggak ada orang-orang luar yang ini kan. Sehingga kalau dapat 500 miliar dibagi 200 juta, berapa ribu itu PT-nya, CP-nya? Berapa puluh ribu orang yang kerja? Ya kan? Anak muda yang kerja di situ dapat semuanya. Kalau dia bekerja, dia belanja, dia belikan lagi barang, berputar lagi. Jadi pengangguran hilang, ekonomi berputar, hasilnya dinikmati masyarakat. Itu Pak Ratu. Jadi perputaran duit itu ada di sini semuanya. Ini prinsip yang akan saya buat nanti. Cuma memang bupati tidak dapat fee dah. Ini ya. Masih perlu fee. Nah, ini. Itulah yang saya katakan maju untuk pengabdian. Saya berani melakukan itu nanti semuanya. Nggak perlu fee. Pegawai yang datang berasa, Anda nggak perlu lagi nyarikan duit ongkos untuk saya. Nggak lalui fiktif itu nggak ada. Profesional kerjakan semuanya untuk Anda. Gitu Pak Dato. Dan termasuk kepala dinas dengan yang lain semua tidak ada. Nggak ada. Ya kan? Anda bagus rewardnya nanti. Betul. Karir naik. Bentuk karir naik. Iya, itu yang akan kita jadikan. Nah, nanti mana yang tanggung jawab provinsi, saya akan datang ke gubernur. Saya datangin ke rumah beliau. Berang punya datang aja, Mbok. Nggak mau nih, mau kini besok mau datang, bukan langsung ketok pintunya. Jika perlu mau ketok kamarnya. Mana Mbok, tolong bantu kampung Mbok coba. Nah, ke Jakarta Mbok sendiri datang. Yang ke nasional. Nah, udah punya link. Kawan-kawan di Dirjen, di Menteri, di DPR, mau datangin semua Pak. Itu rencana Mbok. Makanya Mbok berani mengatakan, Insya Allah membaki batang terendam. Jadi itu yang akan saya lakukan. Dan pertama sekali saya akan mengusahakan setiap kecamatan satu eskavator pada itu. Satu kecamatan punya ada satu eskavator. Eskavator ini gratis dipakai oleh negari. Dia untuk buat jalan di desanya, buat irigasi di kampungnya, buat pengembaraan pertanian tempat di dia. Silakan pakai eskavator. Sebab kalau disewa eskavator nggak tahu orang nyewa seperti itu. Padahal eskavator cuma murah. Padahal eskavator kan murah. Yang mahalnya cuma 1,5 miliar. Sampai balik beberapa miliar. Seluruh negara bisa pakai eskavator. Kan gitu. Cuman perusahaan kayu-kayu bisa dapat kayu selok dah. Makanya banyak isu EPRD akan menghabisin semua kontrak, bukan menghabisin kontraktor. Habis gitu ya. Oh iya, enggak. Ya kan? Kalau untuk aspal kan nggak ada bisa masyarakat dah. Itu kita harapkan lebih spesifik pekerjaannya. Gedung bertingkat nggak mungkin, kan semua. Tapi buat jalan di desa, irigasi di kampung, jalan ke ladang awak, kan itu yang kita inginkan. Kalau selama itu nggak jalan di kampungnya nyetenderkan dia susah dua. Kadang orang dari Padang, orang dari Apogen, Angkarajo apa sih? Makanya. Kalau besok ini nggak lagi pada tuh. Saya ingin anak-anak muda di sini punya pekerjaan semua. Jadi mulai dari pertanian,
perdagangannya, UKM-nya, kita akan bina semuanya. Kalau ekonomi sudah bagus, otomatis anaknya sekolahan pendidikan. Pendidikan jadi semakin kesehatannya baik, alhamdulillahnya ladu piti untuk berubah. Agama pasti akan baik. Jadi akan beruntun semuanya. Beruntun semua ya. Makanya di agama itu kebutuhan dasar terpenuhi, maka semuanya akan bisa merangkai ke atas, mewujudkan masyarakat Solo yang madani, sejahtera. Makanya ada di agama itu adanya kemiskinan itu dekat dengan kekufuran. Iya. Jadi kalau orang tidak mampu itu gampang dipengaruhi atau bisa-bisa kegiatan amalnya itu kurang gitu ya. Begitu Pak Datuk. Itu rencana saya ke depan. Makanya tagline-nya membangkit batang tarandam. Ingin menjadikan Kabupaten Solo sebagai kabupaten terbaik. Pemirsa, luar biasa bincang-bincang kita dengan Pak Epi sore ini. Terima kasih banyak Pak Epi, banyak sekali hal-hal yang menjadi inspirasi bagi kita ini, bagi penonton dan juga bagi saya. Bagaimana perjalanan hidup, komitmen dan juga cita-citanya untuk membangun kampung halaman, membangun Solo, dan insya Allah kita berharap gagasan, cita-cita dan rencana Pak Epi untuk bertemu dengan kawan-kawan di baik di perguruan tinggi dan profesional lainnya, nanti kita akan bantu secara bersama ini untuk kampung halaman, untuk Sumatera Barat. Terima kasih. Terakhir, statement terakhir dari Pak Epi apa nih? Silakan Pak Epi. Ya, terima kasih Pak Datuk, dan saya senang sekali Pak Datuk. Mudah-mudahan persahabatan kita selama ini, dan juga saya banyak kenal kawan-kawan yang di akademisi, Pak Profesor Mulyar Kasim juga di pertanian. Mohon dukungannya, saya dibantu nanti. Harapan saya tidak ada apa-apanya. Sendirian tidak bisa apa-apanya. Tapi saya butuh bantuan dari senior-senior saya, orang-orang sekeliling saya. Prinsip saya, Superman tidak pernah ada. Yang ada adalah super team. Insya Allah, dengan tim yang kuat, saya jamin Solo akan bangkit. Bangkitlah Solo, jaya Kabupaten Solo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Epi. Ya. Pemirsa, bersama kandidat, kita ketemu di acara bersama kandidat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lalu Solo
sama